Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 376, Pertumpahan Darah 2. Mobil itu melaju dengan cepat dan para gadis tidak pernah berhenti berbicara di dalam mobil. Mereka menjelaskan tentang Istana Naga kepada Xiao Yu dan Xiao Yu terus-menerus kagum dengan apa yang dia dengar. Dia dipenuhi dengan antisipasi untuk mengunjunginya suatu hari nanti. Dia sudah lama melupakan fakta bahwa dia telah diracuni. Perjalanan ini terasa seperti tur lain saat dia mengobrol terus-menerus dengan gadis-gadis lain. Xiao Yu berbicara tentang pertempuran yang dia lakukan dengan Tuan Muda dari 9 teratai sekte. Tuan Muda dari 9 Lotus Sekte adalah ahli bawaan. Oleh karena itu, Xiao Yu tidak sebodoh itu untuk menantang otoritas ahli bawaan. Namun, Tuan Muda itu terus menghinanya. Dia bahkan menyatakan bahwa dia hanya bisa menggunakan satu tangan untuk melawan Xiao Yu. Akibatnya, Xiao Yu bertengkar dengannya karena marah. Meskipun Xiao Yu tidak berkultivasi lama, dia sudah berada di half step to Inborn Realm. Selain itu, Sui Huang telah membimbingnya baru-baru ini. Oleh karena itu, dia jauh lebih kuat dari ahli half step normal. Ketika Tuan Muda melawan Xiao Yu hanya dengan satu tangan, dia tidak mendapatkan keuntungan apapun atas Xiao Yu setelah 10 gerakan. Selain itu, dia terus-menerus didorong ke dalam situasi berbahaya. Pada akhirnya, dia menggunakan kedua tangannya dan bahkan Xiao Yu terluka parah dengan racun. Ketika Elder Fang menyaksikannya, dia menyerang dengan amarah dan terperangkap dalam racunnya juga. Saudaraku, kamu harus mengajarkan itu pelajaran atas nama saya. Akan lebih baik jika Anda bisa menghapus semua kultivasinya sehingga dia tidak bisa bertindak sombong di masa depan. Xiao Yu berkata dengan enggan. Wang Xian tersenyum polos dan menganggukkan kepalanya. Setelah menyaksikan adegan perang selama berdirinya Istana Naga dan pertahanan Istana Naga selanjutnya, pola pikir Wang Xian mengalami perubahan drastis. Perang dan kematian adalah apa yang harus dia alami di masa depan. Dia memikirkan jutaan dan miliaran kematian, pemusnahan seluruh ras dan jatuhnya negara. Ini mengajari Wang Xian bahwa dengan menjadi kuat dan berkuasa, seseorang dapat memiliki kehidupan yang lebih baik. Jika seseorang menyinggung perasaannya, dia akan membunuh mereka. Perang, sebagian besar, tidak memiliki benar atau salah. Terutama untuk perang antara ras dan perang untuk sumber daya. Tidak ada pihak yang salah tetapi miliaran nyawa akan hilang dalam prosesnya. Saat ini, Wang Xian jauh lebih tenang ketika menghadapi situasi hidup dan mati. Ketika dia menemukan sumber daya, dia akan bersaing untuk itu. Jika orang lain bersaing dengannya, maka pertempuran akan segera terjadi. Jika seseorang menyinggung atau menindas orang-orang yang dekat dengannya, itu akan menjadi tanggapan yang sama. Membunuh mereka. Dasar alam semesta adalah seperti itu kecuali dia bisa menjadi yang terkuat di alam semesta dan tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Wang Xian tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah tetapi juga tidak akan bersikap lembut kepada orang lain. Dia akan memusnahkan 9 Lotus Sekte dan semua orang yang berafiliasi dengannya akan terbunuh. Ini karena dia tidak bisa memastikan bahwa sisa-sisa musuhnya tidak akan memberikan pukulan fatal di punggungnya suatu hari nanti. Perang antar ras biasanya akan menyebabkan kehancuran satu sisi. Sisi yang selamat akan menjadi sisi yang benar. Singgasana dibangun di atas mayat orang-orang. Sky City tidak jauh dari River Town. Perjalanan hanya memakan waktu 6 jam dan rombongan mencapai Sky City sekitar jam 3 sore. Mobil melaju menuju daerah pinggiran kota Sky City. Tuan Muda, kami telah tiba. Mobil berhenti dan Mo Yuan berbicara. Ayo turun. Wang Xian berdiri dan membawa Xiao Yu ke kursi roda sebelum mendorong kursi roda itu dari mobil. Saudaraku, ini tempatnya. Xiao Yu menunjuk ke lokasi di depan mereka dan berkata, gunung-gunung itu dikenal sebagai pegunungan langit. Ada danau di sana dan pemandangannya menakjubkan. Makam kuno terletak di sana. Petik 2. Ayo pergi Xiao Yu. Aku akan membalaskan dendammu, kata Wang Xian sambil tersenyum saat dia mendorong Xiao Yu ke depan. Mo Yuan dan Mo Qinglong memimpin. Di samping kursi roda, Heavenly Hound mengikuti di belakang Lan Qingyue. Itu terus menatap Lan Qingyue dengan kagum dan secara teratur menggosokkannya untuk menunjukkan kasih sayang. 6 orang, seekor anjing dan seorang gadis yang berada di kursi roda. Tidak peduli bagaimana seseorang memandang kelompok itu,
mereka akan menyimpulkan bahwa Wang Xian dan kelompok itu adalah turis. Berhenti di sana. Ketika 6 orang itu tiba di pintu masuk Sky Mountain, 2 pria muda menatap mereka dengan dingin. Kedua pemuda itu mengenakan seragam putih identik dengan sulaman teratai hitam. Daerah ini di luar batas untuk orang biasa. Pergi sekarang juga. Petik 2. Kedua pemuda itu memandang ke arah kelompok 6. Perhatian mereka tertuju pada Guan Suking dan Lan King Yue sedikit lebih lama sebelum berteriak. 9 sekte teratai. Wang Xian memandang kedua pemuda itu dan bertanya tanpa emosi. Saudaraku, itu mereka. Mereka berasal dari 9 sekte teratai. Xiao Yu mengerutkan kening dan berkata pada Wang Xian. Hah, kau tahu kami dari 9 sekte teratai. Kedua pemuda itu mengangkat kepala ketika mendengar Wang Xian. Salah satu pemuda mengangkat kepalanya sedikit, menatap mereka dan bertanya, dari keluarga atau klan mana kalian berasal? Karena Anda tahu kami berasal dari 9 sekte teratai, Anda juga harus tahu makam kuno pegunungan langit sekarang dikendalikan oleh kami. Jika Anda ingin masuk, Anda harus membuktikan nilai Anda. Petik 2. Bocah muda itu. Petik 2. Ketika pemuda itu menyelesaikan kalimatnya, pemuda yang lain menatap dengan rasa ingin tahu pada Xiao Yu yang berada di kursi roda. Dia gadis muda yang dilumpuhkan oleh tuan muda kita. Itu benar-benar dia. Apa yang memberimu keberanian untuk datang lagi? Apakah Anda tertarik untuk menjadi selir tuan muda kita? Petik 2. Haha, dia mencari kematiannya sendiri untuk menantang tuan muda kita. Kedua pemuda itu mengenali Xiao Yu dan mulai mengejeknya. Setelah mendengar mereka, Xiao Yu sangat marah. Jelas bahwa tuan muda dari 9 teratai sekte telah menghinanya berkali-kali pada hari itu. Membunuh mereka. Sementara kedua pemuda itu tertawa, Wang Xian membelai kepala Xiao Yu dan berbicara dengan jelas. Hah! Suara Wang Xian dingin dan tanpa emosi dan mengejutkan kedua pemuda itu. Mereka berhenti tertawa dan menatap tajam Wang Xian. Apa kau tahu ini? Sebelum mereka menyelesaikan kalimat mereka, Mo Qinglong dan Mo Yuan sudah menyerang. Telapak tangan muncul di leher mereka dengan erat. Ketika kedua pemuda itu menyadari apa yang sedang terjadi, mata mereka membelalak dan mereka dipenuhi ketakutan. Kalian, retak-retak, ledakan, suara leher retak bergema. Segera setelah itu, api iblis dingin muncul di tangan Mo Qinglong dan Mo Yuan, membakar kedua pemuda itu. Kedua pria itu segera menghilang, hanya menyisakan sedikit abu sebagai bukti keberadaan mereka. Ark, saudara, Xiao Yu berseru saat melihat kedua pria itu berubah menjadi abu. Matanya membelalak saat dia mengangkat kepalanya dan menatap Wang Xian. Jalan untuk menjadi kuat dipenuhi dengan darah. Menunjukkan belas kasihan kepada musuh akan menunjukkan kekejaman pada diri kita sendiri. Wang Xian membelai kepala Xiao Yu dan berbicara dengan lembut. Dia terus mendorong kursi roda ke depan dan menuju lebih dalam menuju pegunungan. Ini hanya awal. Ekspresi Xiao Yu berubah dan dia tetap diam. Setelah 10 detik, dia mengangkat kepalanya, mengungkapkan senyuman dan berkomentar, "Aku akan mendengarkanmu, saudara." Sejak usia muda, kakaknya telah merawatnya dengan baik. Dalam hatinya, semua yang dilakukan kakaknya itu benar. Bahkan jika itu berarti membunuh dan melakukan pembakaran. Ya, Wang Xian tersenyum dan menjawab. Dia ingin membuat Xiao Yu tahu bahwa dunia ini kejam dan berdarah. Ini untuk mempersiapkannya dalam perjalanan panjang ke depannya. Namun, dia tidak mengharuskannya mengubah perilakunya. Pekerjaan sebagai algojo bisa saja diserahkan padanya. Di belakang mereka, Guan Suking merasakan sedikit ketidaknyamanan. Namun, dia pulih dengan cepat. Ekspresi Lan King Yue tidak menunjukkan perubahan apapun. Ketika dia menerima warisan Dewa Kuno Kun Breeder, dia belajar tentang kekejaman alam semesta. Faktanya, ras Dewa Kuno adalah sisi jahat menurut pendapatnya. Yang dia ingin lakukan hanyalah memastikan dia tidak akan melawan sifatnya sendiri. Bab 377, Pertumpahan Darah 3. Sebagai bagian dari area tamasya Sky City, arsitektur di sekitar Sky Mountain sangat memesona. Dengan ketinggian 142 meter di atas permukaan laut dan membentang sepanjang 3 km, ada 9 jalur berkelok-kelok di sepanjang Sky Mountain dengan jalur berbahaya. Di kaki gunung terdapat patung Buddha batu besar yang terkenal, prasasti tebing, paviliun terbang derek, paviliun derek, air mancur minum derek, kuil Zen Xinghua dari dinasti Ming, batu cendekia agung dinasti Qing, majelis Sanxi Hall, paviliun air, dan paviliun Yubei.
antara lain. Tempat itu tampak sangat sepi, mengingat tidak ada seorang pun di Sky Mountain, yang biasanya ramai dengan kehidupan. Ada di depan, di belakang puncak gunung ini, terdengar sebuah suara berkata. Sementara itu, seorang pemuda sedang mendorong kursi roda dengan seorang gadis muda di dalamnya sementara mereka ditemani oleh 4 orang lainnya dan seekor anjing. Itu adalah kelompok 6 Wang Xian. Sudah 3 hari sejak penggalian makam kuno. Untuk berpikir bahwa benda-benda di dalamnya belum diambil. Sepertinya apa yang disimpan di dalamnya bisa menjadi barang yang sangat berharga, seru Xiao Yu sambil tersenyum saat dia melihat ke depan. Mari kita lihat. Mungkin kita bahkan bisa mendapatkan beberapa harta karun. Wang Xian menjawab sambil menyeringai. Saat dia melakukannya, dia mendorong kursi roda itu, yang tampak agak mudah, berkat lantai keramik yang tertata rapi dalam pola batu bata di wilayah Sky Mountain. Mereka melewati salah satu paviliun dalam perjalanan mendaki puncak gunung. Anggota dari 3 sekte leluhur dan 2 klan telah masuk. Aku ingin tahu milik siapa harta di dalamnya. Sebuah suara bertanya. 9 sekte teratai adalah yang paling tangguh di antara mereka. Ditambah mereka memiliki 2 dokter ajaib dari Guild Pengikut Suci. Jadi itu membuat mereka paling mungkin. Satu tebakan. Tapi keluarga Liu Yun tidak lebih lemah dalam kemampuannya. Dengan 2 ahli bawaan, mereka juga sangat mungkin mendapatkan harta karun begitu mereka di dalam. Yang lain berspekulasi. Puluhan orang telah meninggal, satu demi satu, dalam beberapa hari terakhir. Termasuk 5 bayi lahir setengah langkah. Itu pasti beberapa barang yang sangat berharga di dalamnya. Yang ketiga berseru. Harta di dalam adalah milik kami, 9 sekte teratai. Yang terakhir membual. Saat Wang Xian dan kelompoknya tiba di belakang puncak gunung, mereka mendengar keributan dari kerumunan. Wang Xian melihat ke depan. Sekelompok hampir 80 orang berkumpul di sekitar. Dari waktu ke waktu, mereka akan mengintip ke dalam gua bawah tanah yang terletak tepat di tengah tempat mereka melayang. Gua bawah tanah berukuran lebih dari selusin meter karena memanjang ke bawah, sehingga sulit untuk melihat seberapa dalam gua sebenarnya membentang. Sepanjang pembukaan gua bawah tanah berdiri sekitar 20 orang, yang mengenakan pakaian yang disinkronkan dari sekte leluhur yang sama. Saat mereka berdiri berjaga, mereka mengarahkan pandangan mereka pada kerumunan di dekatnya untuk mencegah siapapun masuk. Kedatangan Wang Xian dan kelompoknya tidak menarik perhatian. Saat dia melihat ke seberang, fokusnya akhirnya mendarat ke arah kelompok yang mengenakan pakaian 9 Lotus Sekte. Dibandingkan dengan yang lain yang berkumpul, lokasi yang ditempati oleh 9 Lotus Sekte jelas jauh lebih nyaman. Lebih dari selusin kursi dan meja berbaris di bawah banyak payung yang berdiri di samping para anggota. Sementara itu, beberapa orang duduk sambil minum teh di dekat meja sambil menunggu dalam diam. Wang Xian mengucapkan saat dia melihat ke arah tertentu, dengan mata menyipit. Itu adalah sosok yang familiar, musuh masa lalu. Dokter ajaib Fang Huazi. Saat melihat sosok ini, ekspresi kebingungan dan kecurigaan menyapu wajah Wang Xian. Fang Huazi saat ini sedang duduk di samping seorang pemuda, sementara lengannya, yang sebelumnya lumpuh oleh Wang Xian, kini menjuntai tanpa tujuan. Namun, Fang Huazi sekarang tersenyum saat dia duduk, seolah kehilangan mobilitas di kedua lengannya adalah sesuatu yang membuat dia senang. Kakak, itu anak muda. Xiao Yu menunjukkan. Dia memelototi pemuda yang duduk di samping Miracle Doctor Fang Huazi dengan mata geram. Dia adalah tuan muda dari 9 Lotus Sekte. Ayo pergi. Wang Xian memberi isyarat sambil melihat pria muda itu. Dia tampaknya berusia 30-an, karena dia memancarkan aura para ahli sambil memproyeksikan citra percaya diri dan arogansi. Dicintai dan sangat dihormati, dia adalah tuan muda terkenal dari 9 teratai sekte. Istilah Tuan Muda, jarang diciptakan dalam sekte leluhur, sementara itu lebih umum di klan. Dan posisi ini jauh lebih dihargai daripada Sein dan Saintes. Tuan Muda dari 9 teratai sekte, terlahir dengan bakat berbakat. Mencapai status bawaan pada usia 34 tahun. Diakui bahwa dia akan mampu melampaui itu di tahun-tahun bertahannya. Peringkat kelima di bagan pahlawan muda yang luar biasa, kehebatannya terkenal sebagai setingkat di atas orang suci dan orang suci dari sekte suci. Wang Xian menjelaskan. Saat dia berbicara, dia mendorong Xiao Yu menuju lokasi dari 9 anggota sekte teratai. Siapa itu? Sebuah suara bertanya. Apakah itu?
Yang lain berhenti. Saat itu, suara Wang Xian menarik perhatian semua orang di dekatnya. Mereka melihat kelompok itu dari atas ke bawah, setelah berbalik karena terkejut. Itu gadis muda dari beberapa hari yang lalu. Seseorang menunjukkan. Itu memang dia. Saya mendengar bahwa dia adalah orang suci dari angkatan kelas 2, meskipun bakat kultivasinya sangat mencengangkan. Dia sudah menjadi half step inbound di usia yang begitu muda. Yang lain tersentak. Sayang sekali. Tidak peduli seberapa berbakatnya, dia bertukar tangan dengan tuan muda dari 9 teratai sekte. Kehebatan dari half step inbound masih sangat jauh dari inbound. Sejak saat itu dia benar-benar dilumpuhkan olehnya, desah lainnya. Saat melihat Xiao Yu, yang sekarang berada di kursi roda, bersama dengan Wang Xian dan yang lainnya yang berdiri di belakang mereka, kerumunan itu memandang dengan bingung. Apa yang mereka lakukan di sini? Kerumunan ahli berbisik di antara mereka sendiri. Perhatian tuan muda dari 9 teratai sekte dan Fang Huazi, keduanya saat ini duduk di bawah payung, ditarik. Mereka benar-benar di sini. Haha, haha. Fang Huazi tertawa saat melihat Xiao Yu di kursi roda. Ini diikuti oleh tatapan permusuhan yang intens ketika dia melihat Wang Xian mendorong kursi roda. Dokter ajaib Fang Huazi, jadi itu dokter ajaib Wang dari River Town. Tuan muda dari 9 Lotus Sekte bertanya. Dia tidak terlalu terkejut dengan penampilan Wang Xian dan kelompoknya, tetapi membalas mereka dengan tatapan merendahkan. Itu benar, dia orangnya. Fang Huazi menjawab dengan kebencian di matanya. Wajahnya menjadi gelap saat dia melihat Xiao Yu di kursi roda. Tidak disangka dia benar-benar punya beberapa keterampilan, mampu mengurangi efek racun mematikan seperti itu. Dia mendengus. Haha, Miracle Dr. Fang, meskipun dia sadar kembali, tampaknya dia sekarang tidak berdaya. Tuan muda dari 9 Lotus Sekte mengejek, sambil menertawakan Xiao Yu. Aku mengerti, Wang Xian menyadarinya, menatap mereka. Mereka tertawa dalam diskusi tentang Wang Xian dan kelompoknya tanpa mempedulikan sedikitpun. Karena Fang Huazi, tuan muda 9 teratai ini terpaksa menyerang Xiao Yu dengan racun mematikan tersebut. Fang Huazi sedang membalas dendam atas lengannya yang cacat itu. Penawarnya, Wang Xian mengucapkan kata-kata itu dengan dingin, saat dia menuntutnya dari Fang Huazi dengan tampilan acuh tak acuh. Penangkal, haha, Fang Huazi tertawa sebelum dia berdiri. Anda ingin penawarnya, itu adalah pertukaran yang adil, dan yang kalah harus menanggung konsekuensinya. Bagaimana dengan itu? Namun Anda di sini untuk penawarnya. Dia sombong sambil menyeringai. Saat kamu melukai lenganku dan ketika tuanku berbicara kepadamu saat itu, mengapa kamu tidak menyebutkan penawar? Fang Huazi membalas. Dan sekarang, kamu di sini untuk penawarnya. Anak muda, ini yang kamu sebut, memperlakukan orang lain seperti mereka memperlakukanmu. Tidak tahukah kamu? Dia menambahkan. Biar saya perjelas. Bahkan jika ada penawarnya, Anda tidak mendapatkannya. Apalagi racun ini tidak datang dengan satu haha. Dia melanjutkan setelah itu. Apa kau tahu kalau kami, Guild Pengikut Suci, memperoleh racun ini secara kebetulan. Itu adalah racun yang tidak dapat dinetralkan oleh siapapun di dunia ini. Bahkan pemimpin sekte dari Guild Pengikut Suci kita, ataupun dokter ajaib paling tangguh di dunia. Racun ini datang tanpa penawar. Fang Huazi menyimpulkan. Dan kemudian dia mencibir, haha. Haha. Bab 378, Pertumpahan Darah 4. Fang Huazi tertawa histeris tanpa syarat, karena dia merasa telah membalas dendam. Dia dulu memiliki masa depan yang cerah tapi harus memutuskan kedua lengannya untuk menjalani perawatan jangka panjang. Selama periode ini, dia hidup dalam amarah dan ketakutan. Sekarang kerabat musuhnya harus menderita kesengsaraan yang sama atau bahkan dilemparkan ke dalam keputusasaan yang lebih besar. Fang Huazi sangat gembira. Rasa senang yang terdistorsi. Dokter ajaib Fang Huazi, lengan Anda masih bisa tumbuh secara bertahap. Namun, dia bisa melupakan tentang berdiri di masa depan. Petik 2. Tuan muda dari 9 teratai sekte mengungkapkan senyuman tipis saat dia melihat keajaiban Dokter Fang Huazi tertawa histeris. Haha, kamu benar. Ini adalah harga untuk mengacau denganku. Petik 2. Fang Huazi menatap Wang Xian dengan ekspresi mengerikan. Dia menjilat bibirnya dan melanjutkan tawanya. Itu adalah kesalahanku karena tidak membunuhmu terakhir kali. Kata Wang Xian tanpa emosi.
Seorang dokter tanpa faksi berani membunuh seseorang dari guild pengikut suci. Hehe, beraninya kamu. Tuan muda dari 9 Lotus Sekte tertawa jijik. Dia mengamati Wang Xian dari ujung kepala sampai ujung kaki sebelum melanjutkan, sekarang saya telah melihat dokter ajaib termuda, Anda tidak terlihat begitu istimewa bagi saya. Selanjutnya, dia mengangkat kepalanya dengan bangga dan menoleh ke Xiao Yu. Ada apa, anak nakal? Mengapa Anda di sini dengan kursi roda? Apakah kamu sudah merindukanku? Hahaha. Kamu, setelah mendengar tuan muda dari 9 teratai sekte, Xiao Yu sangat marah dan memelototinya. Karena menyakiti adikku, kamu akan mati. Semua orang di 9 Lotus Sekte akan segera mengikutimu. Petik 2. Wang Xian melepaskan cengkeramannya di kursi roda, menatap tuan muda dari 9 Teratai Sekte dan dokter ajaib Fang Huazi dan berjalan ke arah mereka. Oh, kamu akan membunuh kita semua. Petik 2. Ketika tuan muda dari 9 Teratai Sekte mendengar Wang Xian, dia menyipitkan matanya dan mengamati kelompok 6 orang itu. Dengan grup ini, Miracle Dr. Wang dari River Town. Hehe, apakah Anda berada di bawah persepsi bahwa kami hanyalah angkatan kelas 1 biasa? Petik 2. Untuk apa mereka di sini? Mengadili kematian mereka sendiri. Petik 2. Miracle Dr. Wang dari River Town memang terkenal. Seorang dokter tanpa faksi yang konon dapat memanggil 3-4 ahli bawaan. Namun, dia masih jauh dari 9 Lotus Sekte dan persekutuan pengikut suci. Dia ingin balas dendam. Itu mendekati kematiannya. Petik 2. Seberapa penuh dirinya? Apakah 9 Lotus Sekte adalah sesuatu yang bisa dilawan oleh dokter tanpa faksi? Apalagi, masih ada guild pengikut suci. Petik 2. Di sekitar mereka, kerumunan melihat Wang Xian tetapi berdiskusi dengan keras tanpa syarat. Seorang dokter tanpa faksi hanya akan menjadi dokter tanpa faksi yang sedikit bahkan jika dia memiliki teknik medis yang luar biasa. Jika dibandingkan dengan 9 Lotus Sekte atau guild pengikut suci, itu bahkan tidak akan menjadi perbandingan yang berarti sama sekali. Tuan muda dari 9 Lotus Sekte menatap Wang Xian dengan acuh tak acuh. Tidak peduli betapa luar biasanya seorang dokter ajaib, dia tidak bisa lebih kuat darinya. Ingin membunuhnya. Lelucon apa? Pak, Wang Xian mengulurkan tangannya tanpa emosi. Dari sisinya, Mo Qinglong melemparkan Zhan Lu ke tangannya. Hari ini, aku akan memulai pertumpahan darah dengan 9 sekte teratai. Wang Xian tidak memperhatikan diskusi kerumunan saat dia berkomentar dengan dingin. Dia akan melakukannya sendiri. Miracle Dr. Wang dari River Town pasti bodoh. Tuan muda dari 9 teratai sekte berada di peringkat kelima di bagan pahlawan muda luar biasa dan merupakan ahli bawaan. Ini bukanlah kontes teknik medis. Dasar bodoh. Petik 2. Dari kerumunan, seorang pria muda berbicara keras dengan nada jijik ketika dia melihat Wang Xian menerima pedang panjang. Wang Xian mengungkapkan senyum dingin dan melirik pemuda itu. Hehe, karena kamu mendekati kematian, bunuh dia. Tuan muda dari 9 teratai sekte memandang Wang Xian dengan cemoohan. Dia mengambil secangkir teh di sampingnya, menyesap dan memerintahkan para murid dari 9 teratai sekte di sekitarnya. Ya, Tuan muda, seorang pria parubaya menganggukkan kepalanya sebelum beralih ke Wang Xian. Dia berkata, kamu hanyalah seorang dokter kecil tanpa faksi, namun kamu berani mengacaukan 9 sekte teratai kita. Hari ini, aku akan membiarkanmu menjadi seperti saudara perempuanmu selamanya. Petik 2. Saat dia menyelesaikan kata-katanya, Wang Xian bergerak. Meskipun Wang Xian sedang merawat luka parah saat ini, dia masih bisa menyamai ahli dan realem. Kecepatannya sangat cepat. Tepat ketika pria parubaya menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba merasakan bayangan muncul di hadapannya. Ekspresinya sangat berubah. Memutar telapak tangannya, air beredar di sekitarnya saat dia berteriak dengan keras, sekarang mati. Dia langsung menepuk telapak tangannya ke depan. Puff! Terlalu lemah. Saat ini, suara dingin dan tanpa emosi menyebar. Pria parubaya itu menatap dengan tidak percaya saat dia menoleh dengan kaku. Dia melihat bahwa pemuda itu membelakangi dia. Seolah-olah dia belum pernah menyerang sebelumnya. Namun, ketika pria parubaya itu melihat ke bawah, dia melihat pedang panjang ditarik keluar dari dadanya secara bertahap. Seketika, dia dipenuhi dengan keterkejutan. Uhuk-uhuk, kamu, pria parubaya itu tercengang. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia jatuh ke tanah.
Wang Xian menarik pedang panjang dari dada pria paruh baya itu. Tanpa melihat kedua, Wang Xian terus berjalan menuju tuan muda dari 9 teratai sekte dan tabib ajaib Fang Huazi. Dia tidak berjalan dengan cepat tetapi membawa serta tekanan yang mencekik. Apa? Sungguh kecepatan dan pedang yang luar biasa. Bagaimana ini mungkin? Pria parubaya dari 9 teratai sekte adalah ahli setengah langkah untuk inbound. Petik 2. Bagaimana bisa seorang dokter tanpa faksi menjadi sangat kuat? Serangan tunggal itu mengejutkan kerumunan saat mereka menatap Wang Xian dengan tidak percaya. Pria muda yang menyebut Wang Xian bodoh itu linglung. Ekspresinya berubah terus-menerus saat ketakutan bersinar di matanya. Hah! Tuan muda dari 9 sekte teratai dan tabib ajaib Fang Huazi tercengang saat suasana hati mereka berubah serius. Beraninya kamu membunuh orang-orang kami dari 9 Lotus Sekte. Ketika murid-murid sekitarnya dari 9 teratai sekte melihat pria parubaya terbunuh, mereka dengan cepat mengepung Wang Xian tanpa menunggu perintah dari tuan muda mereka. Bunuh dia, menginstruksikan tuan muda dari 9 Lotus Sekte dengan dingin. Puf puf puf. Begitu tuan muda dari 9 teratai sekte menyelesaikan kata-katanya, Wang Xian menyerang. Kecepatannya masih sangat tinggi. Langkahnya sederhana karena Wang Xian hanya menebas tubuh 8 murid dari 9 sekte teratai. Kali ini, tidak ada dari mereka yang bereaksi terhadap Wang Xian lagi. Mata mereka terbuka lebih lebar dan tubuh mereka menggigil saat melihat pinggang mereka. Jadi, sangat kuat. Kekuatan yang luar biasa. Dia pasti ahli bawaan. Dia pasti. Penonton tersentak dan terkejut dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Di saat sebelumnya, dia telah membunuh ahli half step to inbound. Detik berikutnya, dia membunuh 8 level 9 hingga half step untuk murid bawaan dari 9 Lotus Sekte. Kekuatan ini benar-benar di luar dugaan mereka. Wang Xian berpaling kepada tuan muda dari 9 teratai sekte dan Fang Huazi saat dia berkata, seperti yang sudah saya katakan, saya akan membantai kalian semua. Bam, bam, bam. Wang Xian menyelesaikan pidatonya saat 8 murid dari 9 Lotus Sekte jatuh ke tanah. Mata kerumunan di sekitarnya semua terpaku saat menyaksikan perkembangan. Tuan muda dari 9 teratai sekte menarik wajah panjang dan memelototi Wang Xian. Dia mengertakkan gigi dan berkata, hebat, hebat, saya tidak berharap Anda menjadi ahli bawaan. Benar-benar kejutan. Namun, bahkan jika Anda adalah seorang ahli level bawaan, Anda masih akan membayar harga untuk mengotak-atik kami. Petik 2. Tuan muda dari 9 Lotus Sekte tidak lagi memiliki ketenangan yang sama seperti sebelumnya. Dia berdiri dan mengenakan sarung tangan biru di sampingnya. Fang Huazi duduk di samping, matanya berkilauan, mengamati Wang Xian dengan hati-hati. Wang Xian memegang Zanlu dan terus berjalan ke arah mereka. Bab 379, Pertumpahan Darah 5. Pergi dan mati. Tuan muda dari 9 teratai sekte menggeram saat dia melompat untuk menyerang Wang Xian dalam satu pergeseran sikap. Wajahnya menjadi gelap sementara sarung tangan biru yang dipakainya bersinar dalam sinar safir dengan sulaman motif teratai di tengahnya. Sebuah fatamorgana teratai telah terbentuk di atas telapak tangan dengan sarung tangan, saat itu memancarkan serangan energi yang tidak menyenangkan. Peringkat kelima di bagan pahlawan muda luar biasa. Seorang ahli bawaan dengan masa depan cerah. Kalau begitu, kenapa kau pacaran dengan azab? Wang Xian memanggil saat tuan muda dari 9 teratai sekte menerjangnya. Yang mana, dia mengangkat Zanlu Sword dan membunuh dengan mudah. Dokter ajaib yang terkenal di usia yang sangat muda. Kalau begitu, mengapa kau mencari malapetaka? Tuan muda itu membalas dengan tatapan dingin. Saat dia melakukannya, suara yang menyerupai gelombang pasang yang menghempas keluar dari tubuhnya. Tiba-tiba, teratai di telapak tangannya membengkak. Berani-beraninya kau membunuh murid kami dari 9 teratai sekte. Untuk itu, kalian semua akan tetap di sini. Geram tuan muda. Suara mendesing. Pedang panjang di tangan Wang Xian langsung menuju telapak tangan tuan muda. Saat pedang Zanlu melesat tepat di atas fatamorgana teratai, ia mengeluarkan suara yang meniru air yang mengalir, sementara aura tuan muda hanya tampak mendapatkan kekuatan. Namun, pedang Zanlu membelah teratai air di tangannya, dan terus menyerang menuju sarung tangan biru. Pedang panjang yang sangat tajam. Tuan muda itu menjerit kaget saat wajahnya tersentak, meskipun dia melanjutkan serangannya menggunakan telapak tangannya.
Sarung tangan teratai miliknya ini adalah senjata level 9, yang tidak takut pedang atau pedang. Gumpal. Namun, pada saat telapak tangannya bersentuhan dengan pedang panjang, Tuan Muda tersentak ketakutan sementara wajahnya berkerut. Bam! Ah! Jeritan yang mengental darah terdengar di udara. Ini membuat semua orang di kerumunan melihat dengan mata lebar saat mereka menatap telapak tangan Tuan Muda, benar-benar terganggu. Telapak tangan telah terbelah sepenuhnya, karena potongannya memanjang sampai ke lengan. Itu hampir menyebabkan seluruh lengan dimutilasi menjadi dua bagian, dan terlihat sangat mengerikan. Satu gerakan dan Tuan Muda 9 teratai telah terluka parah. Salah satu berteriak, "Pedang apa itu? Bagaimana bisa setajam ini?" Sarung tangan biru yang dikenakan di tangan Tuan Muda bukanlah senjata biasa-biasa saja, teriak yang lain. Tidak kusangka seorang dokter tanpa faksi mampu menjatuhkan Tuan Muda 9 Lotus dengan satu serangan. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Yang ketiga mengoceh. Tidak kusangka kau telah melukai lenganku. Tidak kusangka kau telah memotong lenganku, Tuan Muda berteriak dengan jeritan tajam. Dengan mata terbelalak, dia melihat lengan kanannya yang telah terbelah, dan meraung saat dia gemetar. Berperilaku seperti Anda semua tinggi dan maha kuasa. Nasibmu sudah ditentukan saat kamu melukai adik perempuanku. Wang Xian menegur. Saat dia melakukannya, gerakan lengannya tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti saat pedang Zanlu yang dia pegang sekali lagi membunuhnya, kali ini mengarah langsung ke anggota tubuh Tuan Muda. Kamu berani? Sergah Tuan Muda ketakutan. Secara refleks, tubuhnya terseret ke belakang untuk mundur sementara keinginannya untuk melarikan diri mempercepat kecepatannya. Pada akhirnya, seperti banyak murid dari 9 teratai sekte sebelumnya, hanya perlu satu serangan pedang. Tuan Muda yang terhormat dari 9 teratai sekte berdiri terpaku dengan mata lebar, saat mereka dipenuhi dengan keputusasaan. Bam! 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 Sementara lengannya terlepas, kakinya patah, dan seluruh tubuh jatuh begitu saja ke lantai. Untuk memikirkanmu, untuk berpikir kamu berani, gumam Tuan Muda. Dia masih tidak percaya pada hasil seperti itu. Semenit yang lalu, dia masih menjadi Tuan Muda terhormat dari 9 teratai sekte, yang telah ditempatkan di atas alas. Tapi sekarang, tubuhnya telah dipotong-potong. Bagaimana dia memiliki kehebatan yang luar biasa? Berhenti. Para ahli dari sekte kami akan segera keluar dari kuburan kuno. Jika Anda berani membunuh Tuan Muda kami, Anda semua akan mati. Beberapa murid dari 9 teratai sekte memperingatkan saat mereka mengitari pintu masuk makam kuno. Mereka berteriak ketakutan saat melihat Tuan Muda mereka yang terpotong-potong. Wang Xian tidak mengindahkan peringatan mereka, melainkan melirik Tuan Muda yang sekarang gemetar hebat. Tuan Muda yang dulu gagah sekarang menatap dengan keputusasaan, kehilangan semua kepercayaan dan prestise yang kuat dari sebelumnya. Darah segar mengucur dari tubuhnya. Wang Xian lalu mengangkat pedang panjangnya, dan menoleh untuk melihat Fang Huazi yang sedang duduk di samping. Yang terakhir sekarang diliputi rasa takut dan sok. Beraninya kau, melukai Tuan Muda dari 9 sekte teratai. Fang Huazi membentak saat dia menopang tangannya di atas meja di sampingnya sambil memelototi Wang Xian dengan intens. Aku akan membiarkannya hidup lebih lama, jadi dia bisa menyaksikan kehancuran 9 sekte teratai. Wang Xian menjawab dengan acuh tak acuh saat dia kembali menatap Fang Huazi. Sebelumnya, aku melakukan kesalahan dengan tidak membunuhmu. Tapi kali ini, aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Dia menambahkan, kamu berani membunuhku. Aku dari Guild Pengikut Suci, kamu berani membunuhku. Fang Huazi meringis sambil menatap tajam ke arah Wang Xian. Jika kamu berani membunuhku, Guild Pengikut Suci tidak akan membiarkan ini meluncur. Tidak peduli seberapa kuat Anda, jika Anda berani membunuh saya, Guild Pengikut Suci akan memburu dan membunuh Anda. Dia melanjutkan. Jadilah itu. Saya menduga bahwa Tuan Anda ada di sini juga. Jadi, aku akan membiarkanmu melihat Tuanmu mati sebelum aku membantaimu. Wang Xian menepis peringatan itu. Dia kemudian menggunakan pedangnya dan menyerang ke arah Fang Huazi. Jangan berani-berani. Fang Huazi menjerit sementara wajahnya berkerut. Kemampuannya jauh dari level bawaan. Selain itu, mengingat tubuhnya yang sekarang cacat, kekuatan tempurnya hanyalah dari seniman bela diri level 3 hingga 4. Dengan dia sama sekali tidak memiliki alat perlawanan, Wang Xian langsung masuk dan memotong kaki Fang Huazi.
Guild pengikut suci tidak akan membiarkanmu pergi. Beraninya kau menyakitiku, Guild pengikut suci tidak akan pernah melepaskanmu. Fang Huazi menjerit menusuk telinga. Jika Guild pengikut suci tidak memberiku penjelasan tentang masalah ini, aku akan menghapus Guild pengikut suci. Wang Xian berteriak dengan niat membunuh. Cih, buas sekali. Sebuah suara dari kerumunan berteriak. Untuk berpikir dia mengatakan dia akan menghapus Guild pengikut suci. Dia terlalu lancang. Yang lain tersentak. Saat kerumunan mendengar kata-kata Wang Xian, hati mereka bergerak. Menghancurkan Guild pengikut suci. Bahkan Sekte Suci tidak akan berani membuat komentar sembrono seperti itu. Tidak disangka dokter tanpa faksi akan memiliki keberanian untuk menghadapi tanah suci dari Sekte Medis. Hati 9 murid Sekte teratai bergetar. Untuk berpikir pemuda yang berdiri di depan mereka cukup biadab untuk berbicara tentang penghancuran Guild pengikut suci. Tidak heran dia telah melukai tuan muda mereka, mengingat kelalaian yang tak tertandingi. Ketika ahli Sekte leluhur keluar, pemuda kurang ajar ini akan berakhir dalam keadaan yang lebih buruk daripada kematian. Salah satu dari mereka merengut. Para murid menatap dengan apatis pada pemuda kurang ajar itu, saat mereka terus menjaganya. Saat itu, para murid mendengar ucapan yang datang dari anak yang kurang ajar itu. Bunuh mereka semua, masing-masing dari 9 murid Sekte teratai. Dia memesan. Apa? Kerumunan di sekitar memekik, benar-benar terkejut. Ada sedikit lebih dari 30 murid yang tersisa dari 9 teratai Sekte di sekitar. Tapi mereka tidak bergerak lebih awal, karena sebagian besar kemampuan tempur mereka di bawah level 8. Tidak kusangka bahwa dokter ajaib Wang ini akan memulai pembantaiannya sekarang. Boom, boom. Dua serangan kekuatan yang menakutkan melonjak tepat pada mereka tepat saat mereka mengakhiri kata-kata mereka. Segera, kerumunan itu menjentikkan kepala mereka kembali dengan ngeri, dan melihat ke arah Mo Qinglong dan Mo Yuan. Kedua inbon memproyeksikan sikap yang jauh melebihi salah satu ahli bawaan lahir. Bau aura iblis mengelilingi tubuh mereka bersama dengan keganasan mereka. Ini membuat malu para seniman bela diri, dan mereka menahan napas sejenak dengan ketakutan di mata mereka. Mo Qinglong mulai bergerak, tapi dia tidak menyerang murid 9 Lotus Sekte. Sebaliknya, dia tiba bersama seorang pria muda yang berdiri lebih jauh. Baru-baru ini, pemuda ini menyebut Wang Xian bodoh, mencibir dengan banyak sarkasme. Karena itu, dia pantas mati. Sementara itu, pemuda itu hampir kencing di celananya saat dia melihat Mo Qinglong yang agresif dan sadis. Tidak, jangan bunuh aku, pemuda itu memohon ketakutan, saat dia mundur ke belakang. Mati, Mo Qinglong berteriak saat dia mencambuk cakar naganya, dan menyerang langsung ke pemuda itu. Berhenti di situ, beraninya kamu menyakiti murid-murid Sekte Mortal kami. Sebuah suara memerintahkan. Setiap orang yang berhasil masuk ke dalam gua berasal dari pasukan kelas 1, sementara pemuda ini berasal dari Sekte Fana. Suara lain milik seorang penatua dari sekte yang sama, saat dia berdiri di tengah yang lainnya. Penatua memiliki kekuatan tingkat bawaan. Dia berteriak ketika dia melihat Mo Qinglong secara terang-terangan membantai murid sektenya, melakukan serangan balik dengan telapak tangannya seperti yang dia lakukan. Bam! Saat telapak tangan sesepuh bertemu dengan cakar Mo Qinglong, wajahnya berkedut sebelum dia surut. Berani-beraninya menghalangi jalan kita, maka aku harus menghabisi kalian semua dulu. Mo Qinglong menggeram saat tubuhnya mengeluarkan getaran yang mematikan. Di belakangnya, Mo Yuan menerjang ke depan Mortal Sect Elder dalam satu lompatan, dan mulai menyerang. Apa? Memusnahkan mereka hanya karena ketidaksepakatan sebagai gantinya. Kerumunan itu tersentak. Bab 380, Pertumpahan Darah, 6. Kalian. Ketika ahli bawaan dari Sekte Fana melihat Mo Qinglong dan Mo Yuan menyerbu ke arahnya penuh dengan niat membunuh, ketakutan melintas di matanya. Dia terperanjat dan terlihat dipenuhi rasa takut. Kedua pria di depannya terlalu mendominasi. Mereka menyerang muridnya entah dari mana. Ketika dia mencoba menghentikan mereka, mereka ingin membunuhnya. Mendominasi dan sombong. Jika Anda tidak bisa menghentikan mulut murid Anda untuk mengatakan hal yang tidak masuk akal, kami hanya bisa membiarkan dia diam selamanya. Jika kamu berani menghentikan kami hanya harus membantai kamu. Petik 2. Mo Qinglong mengayunkan cakar naga iblisnya dengan ganas. Aura iblis yang mengerikan dan kuat bercampur dengan haus darahnya.
Hal ini menyebabkan ahli bawaan dari Sekte Fana menjadi kewalahan dengan ketakutan. Momentum ini adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dia tahan. Apalagi, ada ahli luar biasa lain di sampingnya. Ahli ini juga memiliki aura iblis yang identik dan bukanlah seseorang yang bisa dia hentikan. Aku hanya mencoba melindungi muridku sendiri. Ketakutan melintas di mata lelaki tua itu. Menghadapi dua ahli yang bertekad untuk membunuh, keputusasaan perlahan merayap masuk. Gemuruh. Dalam serangan kedua, Mo Qinglong dan Mo Yuan menyerang bersama. Arg, aku akan bertarung dengan kalian. Petik 2. Aura luar biasa meletus dari ahli bawaan dari Sekte Fana saat dia menggeram dengan keras. Bam! Namun, upaya habis-habisan dari ahli bawaan hanya berhasil menghentikan serangan dari Mo Yuan. Cakar naga iblis Mo Qinglong menembus tubuh lelaki tua dari Sekte Fana dan menghantamnya dengan keras ke tanah. Orang tua dari Mortal Sect terbunuh di tempat. Hanya karena murid dari sekte itu tidak sopan dan dia mencoba melindungi muridnya sendiri. Kerumunan di sekitarnya menggigil ketakutan. Bahkan ahli bawaan dari sekte dan keluarga ini merasa ngeri. Kekuatan yang luar biasa. Dalam alam bawaan, mereka kemungkinan besar telah mencapai puncak. Terutama bagi pria paruh baya itu. Dia sepertinya telah mencapai Half Step 2 dan Realm. Petik 2. Murid kita sebelumnya. Beberapa ahli bawaan menjadi khusyuk. Mereka ingat murid-murid mereka mengkritik Wang Xian sebelumnya. Meskipun mereka tidak menggunakan kata-kata kasar, kedua pria di depan mereka tidak dapat dinilai dengan rasionalitas. Mendominasi dan brutal. Karena satu komentar, mereka telah membunuh orang tua itu. Tidak. Jangan. Saat ini, pemuda yang sebelumnya kasar itu roboh di lantai ketakutan. Dia melihat mayat ahli dari sektenya saat ketakutan dan keputusasaan perlahan membanjiri dirinya. Gemuruh. Saat Mo Yuan melambaikan tangannya, aliran api iblis yang mengerikan jatuh ke pemuda itu. Pria muda itu menatap, membuka matanya lebar-lebar saat tubuhnya menjadi abu di depan kerumunan yang tercengang. Mo Qinglong dan Mo Yuan mengalihkan perhatian mereka ke Sekte Fana. Tidak, jangan bunuh kami tidak ada hubungannya dengan mereka. Jangan bunuh kami. Ketika para murid dari Sekte Fana merasakan tatapan mereka, mata mereka dipenuhi dengan ketakutan saat mereka memohon belas kasihan. Para murid dari Sekte Mortal benar-benar ketakutan. Sekte Mortal hanya memiliki dua ahli bawaan dan salah satunya terbunuh tepat di depan mereka. Selain itu, dia bahkan tidak bisa bertarung sama sekali. Ini membuat mereka ketakutan. Itu semua salah bocah sialan itu. Dia seharusnya tidak mengejek pemuda itu. Mo Qinglong dan Mo Yuan melihat ke seberang mereka. Melihat murid tak bertulang dari Sekte Fana, yang mereka rasakan hanyalah penghinaan. Bergerak lagi, mereka menyerang kelompok murid yang tercengang dari 9 teratai sekte. Ark, dalam sekejap, tangisan menyedihkan bergema di pegunungan langit. Tak satu pun murid dari 9 Lotus Sekte berhasil melarikan diri dari pembantaian ini. Darah segar dan tangisan memilukan membuat suasana khusyuk dan berat di sekitar kerumunan. Mereka akan memusnahkan seluruh 9 sekte teratai. Seorang ahli bawaan melihat dengan kaget saat pemuda dengan pedang panjang itu berjalan menuju bagian belakang kursi roda dan mendorong gadis itu menuju gua. Silahkan lewat sini. Pada saat ini, murid dari beberapa kekuatan lain, yang menjaga pintu masuk gua, segera membuka jalan setelah melihat Wang Xian mendekat. Guk-guk, suara anjing surgawi bergema. Itu mengibaskan ekornya saat bergerak di samping tuan muda dari 9 teratai sekte. Setelah itu, dia menggigitnya dan melemparkannya ke sisi gua. Itu melakukan hal yang sama pada Fang Huazi dan melemparkannya ke samping tuan muda dari 9 teratai sekte. Kamu. Tuan muda dari 9 Lotus Sekte mengangkat kepalanya dan melihat sekelilingnya. Melihat bahwa semua murid dari 9 teratai sekte telah terbunuh, dia tidak bisa membantu tetapi merasa ketakutan. Pemimpin sekte kami tidak akan membiarkanmu pergi. Dia mengertakkan gigi saat dia berkomentar dengan getir. Aku tidak akan membiarkan 9 Lotus Sekte memiliki hari kedamaian lagi. Selain itu, saya akan membiarkan Anda menyaksikannya. Petik 2. Ketika Wang Xian mendengar tuan muda dari 9 teratai sekte, dia menundukkan kepalanya dan mengatakan ini dengan dingin. Uhuk. Tuan muda dari 9 Lotus Sekte menggigil ketakutan. Darah segar mengalir keluar dari anggota tubuhnya yang terputus saat vitalitas perlahan bocor dari matanya. Tidak peduli apa hasilnya nanti,
masa depannya telah ditentukan. Dari tuan muda yang tinggi dan perkasa dari 9 teratai sekte, yang memiliki kekuatan yang sangat besar, dan ahli bawaan, dia telah menjadi orang cacat sekarang. Lebih jauh lagi, dia mungkin akan mati karena luka-luka ini. Ini membuatnya sulit untuk menelan kebenaran saat dia membungkuk di lantai, merasa putus asa. Mengapa saya menyinggung malaikat maut seperti dia? Guild pengikut suci tidak akan membiarkanmu pergi. Mereka pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Dari samping, Fang Huazi mengumpat tanpa henti. Wang Xian menanggapi dengan senyum dingin dan mengejek. Di sekitar mereka, mayat para murid dari 9 teratai sekte berserakan di sekitar, memenuhi pegunungan langit dengan aroma darah. Wang Xian berdiri di pintu masuk gua dan diam-diam menunggu orang-orang dari 9 teratai sekte dan master dari Miracle Doctor Fang Huazi untuk kembali. Di sekelilingnya, semua kekuatan lain ragu-ragu dan akhirnya memilih untuk tidak pergi. Mereka ingin menyaksikan hasilnya. Matahari terbenam secara bertahap. Itu sudah memasuki musim dingin. Saat embusan angin dingin bertiup, artis bela diri di sekitarnya tanpa sadar menarik pakaian mereka lebih dekat ke tubuh mereka. Sensasi dingin yang mereka rasakan bukan hanya dari angin yang dingin. Itu juga dari situasi di sekitar mereka. Mayat berserakan di sekitar mereka dan aroma darah memenuhi atmosfer. Ta-ta-ta, mereka kembali. Suara langkah kaki memecah kesunyian di sekitar. Kerumunan merasa jantung mereka berdetak kencang saat mereka menatap gua dengan penuh perhatian. Hahaha, senjata spiritual bawaan dan teknik pedang spiritual kuno. 9 sekte teratai saya akan dengan baik hati menerimanya kali ini. Petik 2. Teknik pedang spiritual kuno sangat kuat. Di antara semua teknik pedang yang diketahui, itu bisa dengan mudah menempati peringkat 3 teratas. Dikatakan bahwa itu sebanding dengan teknik pedang laut suci dari pedang laut suci. Dengan teknik pedang ini, kekuatan 9 lotus sekte akan meningkat secara substansial. Petik 2. Kakak Wan, bisakah kamu memberiku 9 lotus ocean secepat mungkin? Murid saya masih membutuhkannya untuk pengobatan. Petik 2. Yakinlah, Saudara Feng. Karena Saudara Feng bertanya, saya tentu tidak akan menolak. Petik 2. Dari dalam gua, suara percakapan menyebar. Segera, sekelompok orang muncul dari dalam gua. Kelompok yang keluar mengenakan pakaian hitam. Di garis depan kelompok itu adalah 2 orang tua dan mereka tampak sedikit kelelahan. Penggerebekan makam kuno telah memberi mereka hadiah besar kali ini. Aroma darah. Ketika kedua lelaki tua itu mencium baunya, alis mereka langsung berkerut. Bab 381, Pertumpahan Darah 7. Bagaimana situasinya, pemimpin klan? Seorang pria parubaya bertanya dengan cemberut. Dia saat ini berdiri di belakang kerumunan, berpakaian serba hitam, dan mengajukan pertanyaan setelah mencium bau darah seperti yang lainnya. Ini, pemimpin klan dan tetua dari keluarga Liu Yun terdiam. Mereka telah berjalan di depan kelompok sambil melihat sekeliling untuk menilai situasinya. Mereka tercengang dengan pemandangan di depan. Mereka melirik ke seberang tanah, di hadapan puluhan jenazah berbaju putih bermotif teratai hitam. Jelas bahwa ini adalah anggota dari 9 lotus sekte. Ketika pandangan mereka mendarat di area di samping pintu keluar gua, wajah mereka berkedut karena terkejut. 2 tubuh yang tampak aneh tergeletak di samping lubang gua. Salah satunya mengenakan jubah putih berhiaskan motif teratai hitam, dan tampak sangat familiar. Sedangkan yang satunya juga mirip kenalan dekat. Itu adalah tuan muda dari 9 sekte teratai, ditambah Fang Huazi, murid dari Penatua Feng. Duo itu berteriak dengan tatapan berat. Mereka mengamati sekeliling sekali lagi. Tidak ada seorang pun dari 9 sekte teratai yang terlihat, hanya mayat anggota mereka. Beberapa di sini, sebuah suara bertanya. Secara refleks, kelompok itu segera melihat ke depan, dan melihat seorang pria muda mendorong kursi roda sementara dia melayang di luar pintu masuk gua. Dia ditemani oleh seorang gadis muda di kursi roda. Pasangan itu berdiri di dekat pintu masuk gua dalam diam, seolah menunggu orang di dalam untuk keluar. Getaran Sanguinari. Salah satu bertanya. Jalan terus, pemimpin klan Liu Yun. Sisa pasukan bergegas dalam kebingungan, karena mereka berada jauh di dalam gua bawah tanah dan karena itu tidak menyadari pemandangan di depan. Dengan tatapan mereka tertuju pada Wang Xian dan teman-temannya, 2 sesepuh yang mengenakan pakaian serba hitam melompat ke udara dengan satu gerakan. Saat mereka mendarat di atas pintu masuk gua, mereka menjaga lingkungan dengan waspada.
Pemimpin klan. Beberapa suara menyapa. Itu datang dari anggota berbagai kekuatan, serta beberapa pria parubaya yang mengenakan jubah hitam, saat mereka bergegas menemui pemimpin klan. Murid dari pasukan yang tersisa juga berlari untuk menerima para ahli dari sekte leluhur mereka. Apa masalahnya? Dua sesepuh keluarga Liu Yun bertanya kepada murid-murid mereka dengan tatapan terbebani, setelah sekilas melihat Wang Xian dan teman-temannya. Pemimpin klan. Para murid berseru. Mereka mengamati Wang Xian dan kelompoknya dengan ketakutan, sebelum melanjutkan dengan kabar terbaru mereka tentang situasinya. Apa yang terjadi? Satu mempertanyakan, ada apa dengan Tuan Muda Sembilan Lotus dan Tabib Ajaib Fang Huasi? Yang lainnya menimpali. Saat itu, sisa pasukan yang mengikuti di belakang berhasil keluar. Mereka berteriak melihat pemandangan yang mengerikan itu. Para murid yang telah menunggu mereka di luar pintu masuk bergegas untuk menceritakan apa yang terjadi. Bagaimana situasinya? Beri jalan bagi 9 sekte teratai. Seorang tetua bertanya, sementara suaranya menggelegar dengan dominasi di bawah bukaan gua. Dengan tergesa-gesa, semua kekuatan mundur ke samping. Dengan pandangan terbebani, mereka memandangi kelompok 6 Wang Xian. Tetapi ketika mereka berbalik untuk melihat para ahli dari 9 Lotus Sekte, mata mereka bersinar. Para ahli berjalan dari ujung terjauh dari gua bawah tanah. Berita yang disampaikan oleh kelompok murid itu membuat mereka kewalahan. Untuk berpikir bahwa Miracle Dr. Wang, seorang dokter tanpa faksi dari River Town, memiliki keberanian untuk datang jauh-jauh ke sini untuk memusnahkan 9 Lotus Sekte. Mereka tahu bahwa pertempuran akan pecah kali ini, pada pemandangan tragis Tuan Muda 9 Teratai dan Tabib Ajaib Fang Huasi. Kenapa ada bau darah datang dari atas? Mengapa? Apakah ada orang yang sembrono mencoba menerobos masuk? Seorang pria parubaya gemuk bertanya. Dia baru saja keluar dari gua bawah tanah dengan semua senyuman. Pemimpin sekte, suara lemah memanggil. Penatua yang gemuk itu sedikit bingung saat dia berbalik. Namun, ketika dia mengangkat kepalanya untuk memeriksa, senyum di wajahnya lenyap. Dia melihat ke depan ke arah asal suara itu. Dalam sekejap, aura pembunuh memenuhi udara. Shaoling, kenapa kamu menjadi seperti ini? Penatua gemuk itu berteriak dengan ekspresi berkerut. Dengan satu lompatan, dia berlari ke sisi Tuan Muda 9 Lotus saat matanya berkobar karena amarah. Apa yang terjadi? Si montok menuntut. Apa? Suara lain mulai bertanya, setelah mendengar keributan itu. Siapa itu? Siapa yang memiliki keberanian untuk membunuh murid 9 Lotus Sekte saya? Lanjut Elder yang montok. Huasi. Suara yang menanyakan pertanyaan sebelumnya menjerit kali ini. Ketika semua anggota 9 teratai sekte muncul dari gua, mereka diikuti oleh Master Fang Huasi, tetua dari persekutuan pengikut suci, serta tabib ajaib lainnya dari sekte mereka. Ketika mereka melihat pemandangan sekitarnya, mata mereka memerah dengan lolongan yang memekakkan telinga. Saat dia menggeram, Elder gemuk itu berbalik menghadap Tuan Muda 9 Lotus yang berada di tanah. Shaoling, siapa yang melakukan ini? Katakan padaku, siapa yang melakukan ini? Aku akan memastikan untuk mencabik-cabiknya. Dia menangis dengan ekspresi yang mengerikan. Mereka keluar. Wang Xian berseru sambil tersenyum, ketika dia melihat bahwa semua anggota 9 Lotus Sekte telah keluar dari gua. Hah! Kerumunan bertanya dengan bingung ketika mereka memandang Wang Xian, yang suaranya menarik perhatian mereka. Penatua Feng, yang berada di samping Fang Huasi pada saat itu, segera melihat ke atas setelah mendengar suara itu. Dr. Wang Ajaib River Town. Penatua Feng memanggil sebagai pengakuan. Fokus Penatua Feng mendarat di Wang Xian setelah memindai kelompok enamnya. Apakah ini perbuatanmu? Dia bertanya dengan tatapan menyempit, karena dipenuhi dengan kebiadaban. Ya, ini baru permulaan. Kalian selanjutnya. Wang Xian mengangguk, sebelum dia melanjutkan untuk menghunus pedangnya. Berani-beraninya kamu membunuh murid 9 Lotus Sekte saya. Aku akan membuatmu berharap kamu mati. Bentak seorang tetua setelah mendengar kata-kata Wang Xian. Dia melesat dengan satu lompatan dan mulai menyerang. Dengan sedikit pertanyaan yang diajukan, dan sedikit detail yang diributkan. Dia dengan keberanian untuk membunuh 9 murid Sekte teratai, dan keberanian untuk mendaratkan pemimpin pemuda dalam keadaan yang menyedihkan, akan mati. 9 sekte teratai. Aku ingin tahu siapa yang memberimu keberanian dan keberanian untuk menyakiti adik perempuanku.
Wang Xian balas. Mengambil posisi, dia melompat ke depan untuk menemui tetua. Kau sedang mencari malapetaka, teriak si penatua. Dengan kecakapan tingkat bawaan, dia memancarkan kekuatan dominasi yang mengerikan. Huff! Wang Xian mendengus sinis, saat pedangnya melintas. Puff! Satu serangan pedang. Sekali lagi, hanya perlu satu serangan pedang. The Elder menamparkan ke arah Wang Xian dengan telapak tangannya. Tapi, setelah pedang itu menyerang ke belakang, serangan Elder terhenti tiba-tiba. Dan penghapusan dimulai. Wang Xian mengumumkan sambil mencabut pedangnya. Dengan satu shift cepat, dia berlari ke arah kerumunan dari 9 Lotus Sekte dan mulai menyerang. Hah! 9 anggota Sekte teratai mengucapkan dengan tatapan bingung, saat mereka melihat ke arah penatua yang telah memulai serangan itu. Mengapa serangan tetua berhenti begitu tiba-tiba? Bam! Di bawah tatapan heran dari 9 anggota Sekte teratai dan yang lainnya, tubuh sesepuh jatuh ke lantai, sementara dia melihat dengan pupil yang membesar. Darah mengalir keluar dari lehernya dalam jumlah yang sangat banyak. Membunuh tetua dengan satu serangan pedang. Satu terucap. Oh tidak, yang lain berteriak dalam kesadaran. Setelah menyadari bahwa tetua mereka benar-benar telah meninggal, semua orang dari 9 Lotus Sekte memandang Wang Xian, yang sekarang datang untuk mereka saat mereka menjerit panik. Bunuh dia, perintah pemimpin Sekte 9 teratai, saat dia memelototi Wang Xian dengan mata lebar. Membunuh. Semua ahli dari 9 Lotus Sekte berbarengan. Saat mereka membidik Wang Xian, mereka menerjang ke depan dengan serangan telapak tangan mereka. Tepuk, tepuk, tepuk. Wang Xian memegang pedang panjangnya, dan menebas tubuh para ahli 9 Lotus Sekte dengan kecepatan luar biasa. Meskipun dia tidak ahli dalam permainan pedang, Wang Xian didukung oleh kekuatan tempurnya yang luar biasa. Ditambah dengan dorongan dari senjata tingkat bawaannya, itu adalah sepotong kue baginya untuk membunuh mereka yang kemampuannya berada satu tingkat di bawahnya. Yang membuat membunuh Inbound semudah menyembelih ternak. Apa? Bagaimana bisa? Bagaimana dia bisa sekuat ini? Para penonton tersentak. Mereka tercengang dengan kemudahan pemuda itu saat dia membunuh seorang ahli bawaan dengan satu serangan pedangnya. Kemudahan mengalahkan Tuan Muda 9 teratai mungkin mengejutkan mereka. Tapi, mengingat bahwa dia baru saja mencapai status bawaan, mengalahkannya dalam satu gerakan bukanlah hal yang mustahil. Namun, saat ini, bahkan ahli bawaan yang berpengalaman dan terkenal telah terbunuh dengan satu serangan pedang. Dan khususnya, itu adalah pedang panjang yang dipegang pemuda itu, yang juga memulai pembantaiannya pada banyak ahli dari 9 sekte teratai. Menghancurkan mereka satu demi satu serangan pada satu waktu. Bab 382, Penghancuran Total. Sangat kuat, sangat kuat. Petik 2. Seseorang dalam satu serangan. Semuanya tewas dalam satu serangan. Bagaimana bisa Miracle Dr. Wang dari River Town memiliki kekuatan yang begitu gila? Petik 2. Dia baru berumur 20 tahun dan masih menduduki peringkat 9 di Miracle Doctor's Chart dan memiliki kekuatan yang dengan mudah membunuh ahli bawaan. Bakat gila macam apa yang dia miliki untuk mencapai level ini? Petik 2. Di tengah pegunungan langit, kerumunan di sekitarnya tampak kaget. Seorang pria muda dengan pedang panjang di tangannya sedang membantai seluruh 9 sekte teratai tanpa syarat. Seseorang dalam satu serangan. Semua ahli dari 9 Lotus Sekte, termasuk ahli tingkat bawaan, semuanya jatuh dengan satu serangan. Kekuatannya luar biasa. Ketika pemimpin sekte dari 9 teratai sekte melihat para ahli di sektenya terbunuh dengan mudah, dia merasakan hawa dingin mengalir di punggungnya. Menatap dingin Wang Xian, dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Berani-beraninya kamu membunuh orang-orang kami dari 9 teratai sekte. Mati sekarang. Melihat sesepuh dan pelayan dari 9 teratai sekte jatuh satu demi satu, pemimpin sekte dari 9 teratai sekte terbakar amarah. Dia pindah dan menyerang Wang Xian secara langsung. Aura di sekitarnya tidak kalah dengan Mo Yuan. Saat dia menggerakkan telapak tangannya, auranya memiliki momentum banjir dan menyapu ke arah Wang Xian. Seniman bela diri sekitarnya, yang tidak berada di alam bawaan, segera mundur. Dokter ajaib yang luar biasa. Dia telah menyembunyikan kekuatannya terlalu baik sebelumnya. Seorang ahli alkimia, seorang dokter ajaib dan sekarang dia juga seorang ahli bawaan. Petik 2. Penatua Feng berdiri di samping dan menyaksikan tindakan mengerikan Wang Xian.
Dia tidak bisa membantu tetapi merasakan sensasi dingin saat ekspresinya berubah menjadi sangat pahit. Untuk orang seperti dia, meskipun kita tidak bisa menjadi teman, kita tidak akan pernah bisa menjadi musuhnya. Jika tidak, Elder Feng mengepalkan tinjunya dengan erat. Senjata setajam silet yang menyerupai pisau bedah muncul di tangannya. Kita pasti harus membunuhnya. Jika tidak, akan ada banyak masalah di masa depan. Petik 2. Kekejaman bersinar di mata Penatua Feng. Jika Miracle Doctor Wang hanyalah seorang ahli alkimia atau Miracle Doctor, dia tidak akan mewaspadai dia sama sekali. Sebagai penatua dari Guild Pengikut Suci, dokter ajaib atau alkemis tidak akan mempedulikannya, bahkan jika orang ini adalah seorang jenius. Namun, jika orang yang sama memiliki kekuatan yang gila, dia tidak bisa mengabaikannya lebih jauh. Di dunia bawah, kekuatan menentukan segalanya. Seorang pemuda yang sangat berbakat seperti dia kemungkinan akan memiliki peluang 80% untuk memasuki dan realem di masa depan. Dia tidak pernah bisa membiarkan orang seperti dia menjadi lebih kuat. Membunuh. Elder Feng berteriak dengan dingin. Aura mengerikan meletus dari tubuhnya. Para dokter ajaib di sekitarnya mengikuti di belakangnya. Di tangan mereka, mereka memiliki pisau bedah yang identik. Para tetua dari Guild Pengikut Suci mengambil tindakan. Astaga, mengapa Guild Pengikut Suci menginginkan pemuda ini mati? Petik 2. Dokter ajaib Wang itu melumpuhkan murid tetua di persekutuan pengikut suci. Wajar jika mereka ingin membunuhnya. Faktanya, seluruh Guild Pengikut Suci mungkin saja menyerangnya. Petik 2. Ketika kerumunan di sekitarnya melihat serangan Penatua Feng, mereka terkejut. Mata Wang Xian sangat dingin. Melihat Tuan Fang Huazi dan pemimpin sekte dari 9 teratai sekte mendekatinya, dia melambaikan tangannya. Cahaya emas yang mempesona terpancar dari Zanlu. Pedang itu memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Mengapa saya merasakan pedang berharga di tangan saya bergetar hebat? Apa yang terjadi? Senjata spiritual bawaan. Pedang itu adalah senjata spiritual bawaan. Petik 2. Kerumunan berseru dan menatap tajam ke arah Zanlu di tangan Wang Xian. Senjata spiritual bawaan. Tidak mengherankan mengapa itu sangat tajam dan bisa membunuh ahli bawaan dalam satu serangan. Petik 2. Pemimpin sekte dari 9 sekte teratai mengertakkan gigi dan berteriak, mati. Telapak tangan besar 5 meter menghantam Wang Xian dengan momentum air bah. Ledakan. Berani-beraninya Anda melukai murid saya. Hari ini, aku akan memusnahkanmu. Petik 2. Elder Feng menusuk senjatanya ke arah Wang Xian dengan dingin. Di senjata itu, cahaya dingin berkumpul menjadi satu titik dan sepertinya mampu menembus semua objek. Hehe, melihat lebih dari 10 orang menyerangnya dari segala arah pada saat yang sama, Wang Xian menjatuhkan Zanlu ke tanah dengan dingin. Bes. Saat itu, kerumunan di sekitarnya merasa seolah-olah mereka diseret ke dunia emas yang mempesona. Sinar cahaya keemasan bergabung menjadi senjata tajam dan menyerang ke segala arah dari Wang Xian dalam radius 20 meter. Apa? Ini adalah domain pedang. Petik 2. Penatua Feng, pemimpin sekte dari 9 teratai sekte, dan yang lainnya, yang menyerang Wang Xian, terkejut melihat senjata setajam silet yang muncul entah dari mana. Itu pedang yang kuat, tapi kamu masih akan mati. Pemimpin sekte 9 Lotus Sekte menggambar lingkaran di sekelilingnya dengan telapak tangannya. Detik berikutnya, layar air muncul di sekelilingnya. Layar air itu seperti tai chi karena berputar secara bertahap di sekelilingnya. Menggunakan kekuatan minimal, dia menyapu pedang setajam silet itu. Penatua Feng berteriak keras. Di saat yang sama, aura metalik terpancar darinya dan mengelilinginya sepenuhnya. Seolah-olah dia telah berubah menjadi vajra emas. Saat energi pedang jatuh padanya, suara benturan logam bergema. Ini benar-benar glamor dan keren. Wang Xian melihat sekelilingnya. Dengan energi naga surgawi logam, dia menghasut ujung tajam dari Zanlu dan menggabungkannya menjadi energi pedang setajam silet yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, dia menyerang ke segala arah dalam radius 20 meter di sekitarnya. Saat itu, dia merasa seolah-olah dia sedang mengendalikan ribuan dan ribuan pedang. Namun, kalian masih akan mati. Wang Xian meletakkan tangannya di atas Zanlu dan tersenyum lembut saat dia menggenggamnya. Mati. Saat ini, telapak tangan pemimpin sekte dari 9 Lotus Sekte sudah di atas kepala Wang Xian. Dengan ekspresi mengerikan, dia menabrak dengan keras.
Namun, cahaya keemasan di Zanlu bersinar lebih terang. Sinar keemasan yang kuat dan menyilaukan menyebabkan semua orang menangis. Semua orang di kerumunan sekitarnya sekarang memalingkan muka saat sensasi menyakitkan melintas di mata mereka. Mengaum. Tiba-tiba, semua orang mendengar raungan yang mengerikan. Sinar emas menyatu menjadi naga surgawi sepanjang 5 meter yang bertemu langsung dengan telapak tangan pemimpin Sekte Sembilan Teratai. Naga Dewa Logam memancarkan sinar yang menusuk tulang. Dia membuka rahangnya yang besar dan menyerang pemimpin Sekte dari 9 Lotus Sekte secara langsung. Apa? Pemimpin Sekte Sembilan Teratai Sekte Ngeri melihat kepala Wang Xian berubah menjadi naga surgawi yang mengerikan. Mencabut telapak tangannya, layar air Tai Chi di sekitarnya memancarkan cahaya biru yang kuat dan bersirkulasi lebih cepat. Bam! Naga surgawi logam mengayunkan cakarnya ke layar air secara langsung. Bam! Energi mengerikan naga logam membelah pertahanan pemimpin sekte dari 9 sekte teratai dengan mudah dan cakar menghantam tubuhnya dengan keras. Darah segar berceceran di mana-mana. Bam! Setelah menjatuhkan pemimpin sekte dari 9 Lotus Sekte dalam satu serangan, Wang Xian mengayunkan ekornya ke arah Elder Feng dan yang lainnya. Ledakan. Energi naga yang kuat dan kuat mendarat di tubuh orang-orang di sekitarnya. Apa? Elder Feng sangat terkejut dan segera menusuk senjata setajam silet di tangannya ke arah ekor naga. Sial, yang dia dengar adalah suara benturan logam. Setelah itu, kekuatan luar biasa menimpanya. Ledakan. Saat ekor naga itu menyapu, semua orang jatuh ke tanah. Suara mendesing. Naga surgawi menghilang dan energi pedang metalik yang tak terhitung jumlahnya muncul sekali lagi. Swosh 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 swosh. Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya menyerang orang-orang di tanah. Ark. Tangisan yang menyedihkan memenuhi atmosfer saat kerumunan di sekitarnya merasakan jantung mereka berdebar kencang. Bab 383, Puncak Bagan Pahlawan Muda yang luar biasa. Apa yang terjadi? Tidak disangka sinar tajam dari elemen logam telah membentang di area seluas 20 meter dalam radius. Satu tersentak. Ini terlalu membatu. Apakah ini kekuatan tempur di atas level bawaan? Yang lain mencicit. Di sekeliling, kerumunan itu gemetar karena jeritan yang membekukan tak berujung. Area tersebut, yang sekarang disembunyikan oleh kilau logam, membuat mereka tidak mungkin untuk memeriksa situasi pertempuran di dalam. Tiba-tiba, kerumunan itu dilanda badai. Saat kilau emas menghilang secara bertahap, mereka mulai mengintip ke arahnya. Perlahan, sebuah sosok muncul. Itu adalah seorang pria muda dengan pedang panjang di tangannya, sementara senjatanya tertancap di tanah. Tanda goresan yang tak terhitung jumlahnya merusak permukaan tanah di sekitarnya. Di sampingnya tergeletak mayat dokter ajaib dan tetua dari persekutuan pengikut suci, bersama dengan beberapa tubuh ahli 9 teratai sekte. Untuk berpikir bahwa satu orang bisa mengalahkan 4 ahli bawaan. Kemampuan yang luar biasa. Lantas itulah kehebatan Miracle Dr. Wang dari River Town. Benar-benar jahat. Kerumunan itu bergumam melihat pemandangan itu, dan memandang dengan tidak percaya. Seorang pria muda berusia 20-an, yang juga seorang dokter ajaib peringkat ke-9 di antara semua di dunia bawah, memiliki kekuatan yang luar biasa untuk ditambahkan. Sendirian, pemuda itu telah mengalahkan semua ahli dalam 9 Lotus Sekte serta penatua dan tabib ajaib dari persekutuan pengikut suci. Hadiah luar biasa seperti itu tidak ada bandingannya dan belum pernah terjadi sebelumnya, baik di masa lalu atau masa depan. Bahkan yang pertama di Bagan Pahlawan Muda luar biasa akan sangat pucat jika dibandingkan. Kedua tetua dari keluarga Liu Yun berkomentar saat mereka bertukar pandang. Keduanya bisa merasakan keheranan yang luar biasa dari pihak lain. Karakter seperti itu dianggap memiliki pencapaian yang tak tertandingi, seolah-olah naga berhasil naik ke langit tertinggi. Fiuh, gerakan flamboyan yang menghabiskan terlalu banyak energi, terutama dengan lukaku yang serius, sangat mencolok dan tidak praktis. Wang Xian berkomentar sambil mengangkat kepalanya, sebelum dia menarik pedang Zanlu dari tanah dan melihat sekeliling. Ahem, 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 ahem. Saat itu, suara dua batuk bisa terdengar, saat dua siluet mulai bangkit dari tanah. Itu adalah pemimpin sekte dari 9 Lotus Sekte bersama dengan Penatua Feng. Mereka sudah mati, untuk berpikir bahwa mereka semua sudah mati. Pemimpin sekte 9 teratai berseru dengan tatapan bingung. Sampai sekarang, dia tetap tidak mengerti mengapa pemuda itu memusnahkan 9 sekte teratai.
Ini membuatnya bergidik. Saat dia mengangkat kepalanya untuk menatap mata Wang Xian, pemimpin Sekte Sembilan Teratai memohon dengan nada sedih, bisakah Anda memberitahu saya perselisihan apa yang Anda miliki dengan 9 Sekte Teratai saya? Setelah mendengar kata-katanya, Wang Xian tersenyum singkat sebelum dia melanjutkan dan menatap pemimpin Sekte Sembilan Teratai. Racun yang diserang adik perempuanku terkait dengan 9 Sekte Teratai Anda. Wang Xian menjawab dengan apatis sambil menunjuk ke arah Xiao Yu di kursi roda. Apa? Pemimpin Sekte Sembilan Teratai tersentak dengan mata terbuka lebar, terkejut melihat Xiao Yu, yang terikat kursi roda. Gadis muda ini, berdasarkan pengetahuannya, adalah murid dari angkatan kelas 2, dan juga adik dari seorang dokter ajaib. Sebelumnya, dia telah menyetujui keputusan teman baiknya, Elder Feng, ketika yang terakhir menyarankan agar Tuan Muda Sembilan Lotus menyuntikkan racun ke tubuh wanita muda ketika mereka bertukar pukulan. Bagaimana kekuatan kelas 2 bisa bersaing dengan mereka, 9 Sekte Teratai? Bagaimana bisa seorang dokter ajaib cocok dengan tetua dari Guild Pengikut Suci? Dari apa yang dia lihat, itu tidak lebih dari kematian seseorang di tempat. Dia tidak menyangka kakak laki-laki dari wanita muda ini benar-benar menakutkan. Kekuatan yang luar biasa itu jelas bukan dari alam bawaan, tapi setidaknya setengah langkah ke alam dan dia tidak berani membayangkannya sebagai level di luarnya. Kamu, apa yang kamu inginkan? Tanya pemimpin Sekte Sembilan Teratai dengan gentar. Dengan ekspresi yang mengerikan, dia menyeka darah segar dari wajahnya. Haha, apa yang kuinginkan? Apakah Anda tidak melihatnya sendiri? Aku ingin, Wang Xian menjawab sebelum dia mengangkat pedang Sanlu-nya. Tidak ada satu jiwa pun yang masih hidup dari 9 Sekte Teratai Anda. Petik 2. Puff. Kamu, kata pemimpin Sekte Sembilan Lotus. Tapi, pedang Zanlu menimpanya bahkan sebelum dia bisa melanjutkan. Saat dia berhenti, dia merasakan sakit yang tajam di dadanya. Dengan mata terbelalak, dia akhirnya jatuh ke tanah. Setelah menarik pedang Zanlu-nya, Wang Xian memandang ke arah Penatua Feng yang berdiri di samping. Penatua Feng menyaksikan saat pemimpin Sekte Sembilan Teratai terbunuh, dan menyipitkan matanya saat melihat kematian yang terakhir. Dia menatap Wang Xian dengan tatapan berkerut. Penawarnya disimpan di dalam Guild Pengikut Suci. Jika Anda melepaskan saya akan memberikan penawarnya. Jika tidak, racun di tubuh adik perempuanmu tidak akan pernah bisa dinetralkan. Penatua Feng berbicara kepada Wang Xian dengan nada lebih rendah saat matanya berkilau. Fang Huazi mengatakan bahwa racun ini tidak datang dengan penawar, dan bahkan pemimpin sekte dari Guild Pengikut Suci Anda tidak dapat menetralkannya. Wang Xian berbicara dengan datar saat dia menatap Penatua Feng. Setelah mendengar ini, wajah Penatua Feng tersentak. Meskipun begitu, dia melanjutkan dengan ekspresi yang mengerikan, racun ini datang dengan penawar. Terlepas dari ini, kamu harus mati. Wang Xian balas. Saat dia menatap Penatua Feng dengan pandangan mengabaikan, dia mengangkat pedang Zanlu di tangannya. Apa? Kamu? Kata Elder Feng. Puff. Wang Xian tidak menanggung keraguan sedikit pun. Terlepas dari keberadaan penawarnya, dia dan Fang Huazi harus mati. Jika ada penawar, dia akan menghampiri Guild Pengikut Suci dan meminta pemimpin mereka untuk itu. Jika tidak ada, mereka yang dekat dengan Fang Huazi akan binasa bersamanya. Dia benar-benar membunuhnya. Tidak disangka dia benar-benar membunuh penatua Guild Pengikut Suci di tempat. Satu pekik. Membunuh tetua dari Guild Pengikut Suci. Ini tidak diragukan lagi merupakan tamparan di wajah bagi Sekte Suci. Dibenarkan atau sebaliknya, Guild Pengikut Suci harus membalas dendam untuk Penatua Feng. Yang lain ditambahkan. Dokter ajaib Wang dari River tahun ini benar-benar mengancam, setelah membunuh 4 ahli bawaan dari 9 Sekte Teratai, serta tetua dari Persekutuan Pengikut Suci. Tidak ada yang tahu bagaimana hal-hal akan berkembang dari sini. Menghadapi keberadaan yang begitu kuat, bahkan Guild Pengikut Suci harus menangani masalah ini dengan serius. Yang ketiga menimpali. Semua orang terus memandang dengan heran, setelah menyaksikan pembunuhan pemimpin Sekte Sembilan Lotus dan Penatua Guild Pengikut Suci oleh Wang Xian. Dengan pedang panjang di tangan, Wang Xian datang ke sisi Tuan Muda Sembilan Teratai dan Fang Huazi sebelum membungkuk. Sampai sekarang, keduanya diliputi keputusasaan. Sementara mereka gemetar, mata mereka menatap mata Wang Xian seolah-olah iblis telah turun ke atas mereka. Tidak memikirkan ini, kan?
Bahwa kamu akan berakhir dalam kondisi seperti itu karena melancarkan serangan terhadap adik perempuanku. Wang Xian bertanya sambil menatap tuan muda itu. Dengan mata berkaca-kaca, dia menenggelamkan kepalanya saat wajahnya tampak mati seperti debu. Bukankah bagus menjadi sehat dan hidup? Mengapa Anda mencari kematian? Wang Xian menyimpulkan sebelum berdiri, dan mulai membidik dengan pedangnya. Ini adalah makam kuno, sangat tepat. Itu akan menjadi tempat pemakamanmu. Wang Xian menambahkan. Setelah mendengar komentar itu, semua orang di sekitar bergidik. Mereka memandang pemuda itu, dengan kagum dan gentar. Setelah itu, mereka menyaksikan pemuda itu berjalan ke sisi kursi roda dan tersenyum pada adik perempuannya sebelum keduanya pergi dengan sang mantan mendorong kursi roda. Sisanya terus menonton, dengan rasa takut yang tak kalah gentar, bahkan saat keduanya semakin menjauh. Di belakang kerumunan, Mo Qinglong dan Mo Yuan mendekati tubuh 9 anggota sekte teratai. Mereka mengambil pedang panjang, juga senjata spiritual inbon, bersama dengan manual rahasia teknik pedang spiritual kuno, sebelum mengikuti di belakang duo saudara kandung. Terlalu kuat. Bagaimana bisa pemuda yang begitu tangguh ada di dunia ini? Salah satu penonton tersentak. Menurut kalian apa tentang kehebatannya? Menurutmu dia setengah langkah ke Dan Realem? Yang lain bertanya. Pasukan yang tertinggal berkerumun dan mulai berdengung saat mereka menyaksikan sosok itu menghilang. Beberapa ahli bawaan yang akrab saling bertukar pandang sebelum mengerutkan kening. Saya pikir dia setengah langkah ke Dan Realem. Seorang tetua dari keluarga Liu Yun bergumam. Kemungkinan alam bawaan. Aku melihat serangan terakhirnya yang menentukan, di mana pedang panjang itu tertancap di tanah saat dia memegangnya dengan kedua tangan. Sepertinya sikap terakhir dilakukan oleh senjata spiritual inbon di tangannya. Yang lain diperebutkan. Satu dari alam bawaan membunuh 4 ahli bawaan sekaligus, di mana keempatnya adalah ahli bawaan lahir juga. Yang ketiga membantah. Setengah langkah ke Dan Realem terlalu tak terbayangkan. Saya rasa dia adalah Pinnacle Inbon. Jadi dia masih bisa mencapai apa yang dia lakukan, di bawah dorongan dari senjata spiritual bawaan, saran yang terakhir. Interaksi antara beberapa ahli bawaan terus berlanjut, sementara mereka gemetar melihat mayat yang tergeletak di mana-mana. Kehebatan 9 Lotus Sekte telah menekan semua kekuatan lain yang hadir. Mereka juga orang-orang yang telah mendapatkan semua harta yang ditemukan dari penggalian makam kuno ini sementara yang lainnya tidak menunjukkan tanda-tanda perlawanan. Namun, ini juga sekte leluhur yang kuat yang telah dimusnahkan oleh seorang pemuda, menggunakan satu pedang panjang. Makam kuno itu berakhir sebagai pemakaman anggota 9 Lotus Sekte. Berdasarkan nada pemuda itu, gengnya tidak berniat melepaskan 9 Lotus Sekte. Ini adalah pemusnahan total sekte. Bagian atas bagan pahlawan muda yang luar biasa jatuh ke tangan pemuda itu. Dunia bawah, sekali lagi, mengalami pergolakan. Sebuah suara menyatakan. Bab 384, Dunia bawah terkejut. Mobil berangkat dari Sky City, menuju River Town. Itu adalah perjalanan 6-7 jam. Dalam rentang waktu ini, insiden ini menyebabkan keributan besar di dunia bawah. Dunia bawah memiliki situs dunia bawah untuk memfasilitasi aliran informasi antara seniman bela diri, mengeluarkan misi dan mengumumkan beberapa hal. Dunia bawah tidak pernah damai. Setiap hari, akan ada informasi tentang keluarga tertentu yang dimusnahkan, ahli tertentu dibunuh atau ahli tertentu mencapai alam bawaan. Sederhananya, dunia bawah adalah tempat yang cepat berubah dan hidup. Semua sekte dan keluarga memperhatikan situs Underworld untuk memahami apa yang terjadi di sekitar Underworld. Hari ini, berita mengejutkan dirilis di situs web. Setelah penghancuran para penyihir kegelapan, ini adalah insiden kedua yang mengejutkan seluruh dunia bawah. Di forum situs Underworld, sebuah utas dengan tajuk yang mengejutkan muncul. Miracle Dr. Wang dari River Town memusnahkan 9 Lotus Sekte dengan tangannya sendiri. Semua ahli dari 9 sekte teratai tewas. Selanjutnya, dia telah membunuh Penatua Feng dari Guild Pengikut Suci dan muridnya, Fang Huasi. Kurung siku tutup. Ketika utas muncul, itu langsung menarik perhatian semua orang. 9 Lotus Sekte adalah kekuatan kelas 1 yang kuat. Mereka memiliki 5 ahli bawaan yang dikenal, di antaranya Tuan Muda dari 9 teratai sekte adalah yang paling terkenal. Dia peringkat kelima di bagan pahlawan muda luar biasa dan telah mencapai alam bawaan di usia 30-an.
Bakatnya yang luar biasa bahkan lebih baik daripada orang suci dan orang suci dari beberapa sekte suci lainnya. Ini adalah sekte yang kuat dengan sejumlah besar bakat yang muncul. Di antara pasukan kelas 1, mereka juga salah satu yang terkuat. Untuk menjadi penatua di sekte suci, seseorang tidak diragukan lagi harus menjadi eksistensi tingkat bawaan. Selain itu, tetua dari Guild Pengikut Suci juga merupakan dokter ajaib yang sangat kuat. Nama mereka mungkin tidak muncul di bagan dokter ajaib tetapi teknik medis mereka tidak akan kalah dengan 10 besar di bagan. Namun, dua kelompok kuat ini telah dimusnahkan. Ketika orang-orang mengklik utas, mereka melihat foto demi foto mayat. Ini termasuk para sesepuh dan murid dari 9 Lotus Sekte. Selain itu, ada foto mayat Elder Feng dan para pengikutnya dari Guild Pengikut Suci. Ketika orang-orang melihat sejumlah besar mayat ahli, mereka tidak bisa membantu tetapi menggigil. 4 hari yang lalu, makam kuno terungkap di pegunungan langit di kota langit. Banyak kekuatan yang mungkin tahu tentang itu. Pada akhirnya, beberapa sekte kuat yang mengelilingi pegunungan langit menempati daerah tersebut. Di antara mereka, 9 sekte teratai menempati posisi paling tengah. Seorang orang suci dari sekte kelas 2 juga bergegas ke makam kuno di Sky City. Dia bentrok dengan tuan muda dari 9 teratai sekte dan terluka parah dan sangat diracuni olehnya. Gadis muda itu adalah Saintess of the Thistles and Thorns sekte dan pemimpin sekte masa depannya. Di saat yang sama, dia juga saudara perempuan dari Miracle Dr. Wang dari Rivertown. Kurung siku tutup. Miracle Dr. Wang dari Rivertown adalah Miracle Doctor termuda di Miracle Doctors Chart dan menduduki peringkat ke-9. Poison Dog pernah memujinya. Dikatakan bahwa Miracle Dr. Wang dari Rivertown tidak hanya memiliki teknik medis yang luar biasa, tetapi dia juga seorang alkemis level 3. Bakatnya luar biasa dan tidak berlebihan untuk memanggilnya putra surga yang sombong. Hari ini, Dokter Ajaib Wang mendorong saudara perempuannya di kursi roda dan membawa 2 ahli bawaan bersamanya ke makam kuno di Sky City. Dengan hanya 1 pedang bersamanya, dia dengan mudah melumpuhkan tuan muda dari 9 teratai sekte dan membunuh murid dari 9 sekte teratai. Ketika pemimpin sekte 9 sekte teratai kembali dari makam kuno bersama ahli lain dari sekte dan penatua Feng dari persekutuan pengikut suci, tabib ajaib Wang dari Rivertown membunuh mereka semua dengan 1 pedang. Memegang senjata spiritual bawaan di tangannya, dia bertarung dengan lebih dari selusin ahli dan membunuh semuanya. Seorang dokter ajaib, alkemis dan ahli bawaan lahir yang mengerikan pada usia 20 tahun. Melihat sejarah, dia pasti satu-satunya. Di antara generasi muda ini, siapa yang mungkin bisa menandinginya? Siapa yang mungkin bisa menandinginya? Pengenalan sederhana bersama dengan beberapa foto langsung mengejutkan semua orang yang melihat utas tersebut. Komentar pertama pada utas adalah oleh orang yang memulai utas. Miracle Dr. Wang dari Rivertown benar-benar terlalu kuat. Hanya dengan pedang, tidak ada yang bisa menghentikannya. 9 sekte teratai bisa dianggap sebagai sekte yang sangat kuat. Namun, mereka dimusnahkan olehnya sendiri. Saya telah menyaksikan ini dengan mata kepala saya sendiri dan saya masih merinding memikirkannya. Dia terlalu kuat, membunuh 5 ahli bawaan pada usia 20 saja. Di antara generasi muda ini, siapa yang mungkin bisa menjadi tandingannya? Utas tersebut baru aktif selama 5 jam tetapi telah mengumpulkan lebih dari 50.000 balasan. Perhatian yang sungguh-sungguh diberikan padanya mendorongnya ke halaman depan. Apakah ini nyata? 9 Lotus Sekte adalah kekuatan kelas 1 yang sangat kuat. Mereka memiliki beberapa ahli bawaan. Bagaimana bisa seorang pemuda berusia 20 tahun memusnahkan mereka semua? Luar biasa. Ketika saya melihat utas ini, saya tidak bisa mempercayai mata saya. Apakah ini bahkan mungkin bagi seseorang untuk menjadi seperti iblis? 4 pasukan kelas 1, keluarga Liu Yun, Sekte Gunung Barat, Sekte Kekosongan dan Sekte Gunung Tanpa Hukum, semuanya hadir dan telah menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Saya juga ada di sana dan semua masalahnya bahkan lebih mencengangkan daripada yang dijelaskan oleh pemula forum. Seorang dokter ajaib berusia 20 tahun, alkemis dan ahli bawaan, selain itu, dia tanpa faksi. Bagaimana bisa Miracle Dr. Wang dari Rivertown ini begitu berbakat? Dia terlalu luar biasa dan seperti iblis. 20 tahun. Bagaimana bisa ada eksistensi seperti iblis? Insiden itu telah diverifikasi.
Kekuatan Miracle Dr. Wang dari River Town benar-benar mengejutkan. Namun, dia telah membunuh seorang tetua dari Guild Pengikut Suci. Masalah ini tidak akan berakhir semudah ini. Seperti kata pepatah, mereka yang disukai para dewa sering mati muda. Meskipun bakat Miracle Dr. Wang dari River Town benar-benar luar biasa, Guild Pengikut Suci tidak akan melepaskannya karena membunuh Penatua Feng dari Persekutuan Pengikut Suci tanpa syarat. Aku ingin tahu bagaimana respon Guild Pengikut Suci. Dengan kebanggaan mereka sebagai sekte suci, masalah ini tidak akan berakhir dengan damai. Kurung siku tutup. Guild Pengikut Suci kemungkinan besar akan mengambil tindakan. Memberikan keberadaan seperti iblis ini 10 tahun lagi, dia mungkin akan mencapai alam di atas alam bawaan. Sungguh bakat yang luar biasa. Beberapa orang percaya bahwa Miracle Dr. Wang dari River Town telah mencapai kekuatan di atas alam bawaan. Saya hanya ingin tahu apakah mereka benar. Mengejutkan. Bagan pahlawan muda yang luar biasa telah diperbarui. Mantan nomor 1, Tuan Muda Hailong, telah didorong ke posisi kedua. Miracle Dr. Wang dari River Town berhasil mencapai puncak. Apalagi, dia yang termuda dari semuanya. Jika Miracle Dr. Wang dari River Town bertahan, dia pasti akan mirip dengan Island Master of Sea Serpent Island di masa depan. Sebagai hanya satu orang, dia akan menjadi eksistensi yang bisa menandingi seluruh sekte suci. Kurung siku tutup. Di forum dunia bawah, semua seniman bela diri berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Bahkan ada orang yang yakin jika Wang Xian tidak mati sebelum waktunya, dia pasti akan memainkan peran penting di dunia bawah di masa depan. Seorang ahli bawaan berusia 20 tahun sudah cukup untuk mengesankan semua orang. Selain itu, ahli berusia 20 tahun ini bahkan bisa memusnahkan pasukan kelas 1 yang kuat sendirian dan membunuh Penatua dari Sekte Suci. Berita ini menyebar dengan cepat ke manajemen atas setiap sekte. Terlepas dari lokasi mereka, itu juga dengan cepat disampaikan kepada Master Sekte dari Sekte Suci ini. Eksistensi 20 tahun yang bisa membunuh 5 ahli bawaan memang layak untuk diperhatikan. Semua jenis informasi mengenai Miracle Dr. Wang dari River Town dengan cepat sampai ke tangan para ahli dari berbagai keluarga dan sekte. Seluruh dunia bawah terguncang karena Wang Xian. Semua seniman bela diri tercengang dengan kekuatan Wang Xian. Karunia yang menakutkan dan bakat seperti iblis. Dia adalah seseorang yang membuat malu pemuda lain dari generasi ini. Bab 385, Penegas Suci, 1. Burung-burung beterbangan di langit di atas sebuah pulau dengan pepohonan viridescen, dan sejenis bunga menawan tumbuh di pulau itu. Pantainya mempesona dengan sekumpulan bangunan bernuansa vintage di tengahnya. Seluruh pulau itu seperti negeri ajaib. Saat ini, sekelompok pemuda sedang berbaring di depan sebuah rumah kayu di pantai. Ada banyak bayi di samping, meringkuk dengan penuh kasih di samping para pemuda ini. Sesuatu yang besar terjadi di dunia bawah. Petik 2. Saat itu, seorang pria muda berseru dengan keheranan saat dia melihat teleponnya. Banyak hal terjadi di dunia bawah setiap hari. Mengapa? Apa yang menarik perhatian Anda? Petik 2. Seorang pria muda dengan pakaian renang hitam sedang membelai bayi di sampingnya saat dia berbicara sambil tersenyum. Hailong, kamu bukan lagi yang pertama di bagan pahlawan muda luar biasa. Miracle Dr. Wang dari River Town, berusia 20 tahun, telah memusnahkan 9 sekte teratai dan membunuh seorang tetua dari Guild Pengikut Suci. Petik 2. Pemuda itu terkejut saat dia menelusuri kiriman utas. Apa? Seseorang menggantikan Hailong dan mengambil alih tidak, satu di peringkat pahlawan muda yang luar biasa. Petik 2. Beberapa pemuda duduk di sekelilingnya saat mereka mengarahkan perhatian mereka kepada pemuda itu. Hanya satu pemuda, yang mengenakan jubah kuning dengan sulaman naga emas, tidak duduk. Dia menyipitkan matanya sedikit. Itu benar. Dia melawan 4 ahli bawaan sendirian dan membunuh mereka semua. Apa? Betapa hebatnya kekuatan yang dia miliki. Petik 2. Bagan pahlawan muda yang luar biasa mengulasnya sebagai seorang jenius seperti iblis berusia 20 tahun. Dia membunuh 4 ahli bawaan dengan pedang. Hasil yang luar biasa menempatkannya di posisi pertama di grafik ini. Petik 2. Beberapa pemuda berseru kaget. Dia membunuh 4 ahli bawaan pada usia 20 tahun. Persis seperti yang dikatakan kritikus dunia bawah tentang dia, seorang jenius seperti iblis. Biar saya lihat. Pemuda berjubah naga emas kuning mengulurkan tangannya dan berbicara dengan pemuda lain di samping.
Lihat, kakak Hailong. Pria itu dengan cepat berjalan dan menyerahkan ponselnya kepadanya. Dengan senjata spiritual bawaan, dia membunuh 4 ahli bawaan sendirian. Ketika pemuda itu membaca cerita di telepon, dia menarik bibirnya dan berkata, mungkin aku sudah lama tidak bergerak. Saat dia berbicara, dia mengembalikan telepon ke pria muda itu dan duduk di kursinya tanpa mengingat ini. Kakak Hailong, kekuatanmu adalah... Ketika sekelompok pria muda mendengar nada kasualnya, mata mereka menyipit ketika mereka mencoba mengendus beberapa informasi. Jika ayahku menahan kekuatannya di Inbound Realm, aku bisa bertukar lebih dari 10 pukulan dengannya. Hailong berkata dengan acuh tak acuh. Apa? Sekelompok pria muda tercengang, dengan wajah tidak percaya. Kemampuan untuk bertukar lebih dari 10 pukulan dengan ayahnya sangat menakutkan. Ayah Hailong menduduki peringkat kedua di bagan pakar berprestasi. Dia adalah ahli sejati yang tak tertandingi dan keberadaan yang tak tertandingi. Suatu kali, ayahnya membunuh pakar bawaan hanya dengan 1 jari, mengejutkan semua orang di dunia bawah. Namun, Hailong mampu bertukar lebih dari 10 pukulan dengan ayahnya meskipun dia telah mengendalikan levelnya agar sama dengan putranya. Brother Hailong tidak terkalahkan di antara generasi muda. Saat Wang Xian bertemu denganmu, dia akan mengetahui betapa hebatnya pahlawan muda yang luar biasa. Petik 2. Itu benar, saudara Hailong. Jika dia menabrakmu, dia akan menjadi tidak berarti jika dibandingkan. Petik 2. Masing-masing dari mereka mulai menjilat. Hehe, bukankah persaingan para pahlawan muda akan segera dimulai? Aku akan pergi dan bersenang-senang tahun ini, kata Hailong dengan senyum berseri-seri saat dia melihat keluar, memancarkan kepercayaan diri dan superioritas yang luar biasa dari dalam. Bagan pahlawan muda yang luar biasa. Bagan di dunia bawah semuanya lelucon. Membunuh 4 ahli bawaan hanya sendirian di usia 20. Kekuatanmu cukup kuat. Petik 2. Tapi, aku akan mengalahkanmu jika aku memiliki senjata spiritual bawaan. Di sebuah rumah kuno di antara pegunungan yang menjulang tinggi, seorang pemuda menarik bibirnya saat dia membaca pesan yang dikirim oleh bawahannya. Amitabha, semua seni bela diri di dunia berasal dari kuil kuno. Akhirnya, saya memiliki kesempatan untuk keluar setelah tinggal di vihara ini selama lebih dari 30 tahun. Petik 2. Kembali ke kuil kuno, seorang biksu muda menerima perintah dari gurunya untuk keluar dari gunung. Karena itu, dia tersenyum lebar. Dia mengelus kepalanya yang botak dan berkata, betapa indah dan menariknya dunia di luar. Oh, saya harus membuat nama untuk diri saya sendiri. Akhir-akhir ini, dunia bawah sangat ramai. Hehe. Biksu muda itu tampak berminyak di wajahnya dengan mata berkabut, dan sama sekali tidak terlihat seperti biksu. Dunia bawah sedang mengalami masa-masa penuh gejolak dengan penampilan seorang jenius seperti iblis. Semua orang kaget. Pada saat yang sama, beberapa talenta yang sombong tidak yakin. 5 peringkat teratas di bagan pahlawan muda terkemuka semuanya ada di alam bawaan. Ini adalah fakta yang diketahui. Banyak sekte dan sekolah juga menyembunyikan murid berbakat mereka demi keselamatan mereka. Dengan demikian, lebih banyak bakat tersembunyi tetap tidak diketahui. Lagi pula, ada lebih dari 1 miliar orang di dalam negeri. Kemungkinan seorang jenius seperti iblis muncul sangat tinggi. Kembali ke ruang luas yang dikelilingi hutan bambu lebat di padang rumput. Ada sebuah istana yang duduk di tengah hutan bambu. Istana itu sangat besar, mencakup area seluas 10.000 meter persegi. Seluruh wilayah dipenuhi dengan aroma obat. Jika ada orang biasa yang tinggal di tempat ini, mereka bisa hidup nyaman hingga berusia 100 tahun. Ada cukup banyak tumbuhan yang ditanam di sekitar istana. Itu sangat indah dengan paviliun istana di dalamnya. Papan nama bertajuk, Guild Pengikut Suci, digantung di salah satu bangunan utama yang terletak di tengah istana. Masalah ini jelas muncul karena Penatua Feng melumpuhkan saudara perempuan Miracle Dr. Wang dengan racun. Oleh karena itu, Miracle Dr. Wang melakukan pembunuhan besar-besaran. Saya pikir kita harus merencanakan gerakan kita dengan benar. Petik 2. Penatua Yanxi, tetua kami dari persekutuan pengikut suci telah terbunuh. Rencana apa yang kita butuhkan? Petik 2. Semua orang di dunia bawah menunggu untuk melihat tanggapan kita. Jika kita tidak bereaksi, saya yakin semua orang akan berpikir bahwa kita lemah. Kami tidak dapat membiarkan preseden ini.
Jadi bagaimana jika dia dikenal sebagai iblis yang jenius? Petik 2. Kita harus membunuhnya. Sejak dia membunuh Feng Tua, dia harus mati. Ini adalah martabat guild pengikut suci. Petik 2. Sekelompok lebih dari 30 orang tua yang menakutkan sedang duduk di dalam aula. Mereka semua berbagi kekuatan yang sama dari seorang pemimpin tertinggi saat mereka bertengkar di aula. Namun, kursi ketua kosong karena guild leader dari guild pengikut suci tidak ada. Yanxi menyapu pandangannya ke semua orang yang duduk di depannya dengan cemberut saat dia berkata, tujuan dari guild pengikut suci adalah untuk membantu satu sama lain, memastikan keamanan setiap dokter ajaib. Tidak ada yang akan memprovokasi kita jika kita tidak melakukannya dulu. Sekarang, Penatua Feng telah terbunuh karena perbuatannya sendiri. Apakah kita harus membalas dendam untuk seseorang yang membuat masalah? Petik 2. Yanxi, diam. Feng Tua sudah mati, dan itu belum lama. Dia salah satu tetua kami di guild pengikut suci. Bukankah kita membalasnya karena dia dibunuh oleh orang lain? Petik 2.